Hashtag FF Indo Bersatu ya. Hashtag FF Indo Bersatu. Hashtag. Ini kalau menurut gua adalah satu hal yang menarik ya, karena kayak yang tadi. Oke, kita bakalan masuk langsung ke game pertamanya. Gue pengen lanjutin sedikit hashtag FF Indo Bersatu, dimana kalian apapun tim yang kalian favoritin ya kan, tapi sekarang udah ada 3 tim yang lagi ngewakil Indonesia, 2 bermain hari ini, dan mari kita sama-sama dukung tim dari Indonesia yang bermain di play-in, yaitu RRQ Hades dan juga Onyx Olympus. Menarik sekali karena kalau kita lihat arah pesawatnya sendiri juga membagi mapnya dengan nggak begitu rata. Tapi Onyx di sini, RRQ udah turun di observatory, di tempat yang biasanya dipakai sama EVOS untuk turun di Indo ya kan, dan di sini juga mungkin Onyx bakal nyasar ke Cape Town, ke tempat ininya mereka ya, atau enggak, karena lu lihat Ternyata Onyx sendiri nunggu banget di ujung pesawat. Dan kalau kita lihat dari RRQ sendiri, ini membuktikan bahwa RRQ adalah tim yang memiliki adaptasi cukup tinggi. Mereka memiliki daya analisa yang cukup bagus, di mana mereka tahu ketika EVOS nggak ada, apakah dari ke-12 tim yang bakal bermain di daerah map pertama ini bakal turun ke observatory atau enggak. Ternyata enggak. Dan seperti yang gue bilang, Kapten Legalot benar-benar memikirkan hal ini dengan matang. Dan nilai plus di early gamenya adalah perbedaan map yang cukup jauh antara Onyx dan juga RRQ, memungkinkan mereka untuk tidak ketemu di awal, fight di early game. Ya, bener banget. Dan itu mungkin salah satu hal yang akhirnya dipakai sama Legalot, memutuskan mungkin oke, arah pesawat kayak gini biasanya Onyx itu bakal enak untuk turun di Cape Town. Betul. Jadi dia coba untuk turun di observatory, dan kita lihat di sini udah ada pertempuran di awal di mana V Gaming harus kehilangan 1 membernya dengan begitu cepat dari tim dari Taiwan ya. Iya, dan 1 orang di sini yaitu dari seorang ETA udah berhasil langsung di secure killnya aja, atau mungkin dijadikan sandra oleh tim VGM untuk membuat pergerakan dari LGDS sendiri terdistraksi antara harus menyelamatkan atau harus dipukul mundur, karena ini bakal menjadi 1 tukar 1 tentunya. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan LGD sendiri, sepertinya mereka udah mempasrahkan temennya yang ada di depan, gak akan ditolong. Ini kalau menurut gua satu hal yang cukup oke, dalam artian ini lo adalah ronde pertama, dan gua rasa lu gak pengen ngambil satu keputusan yang beresiko yang bisa menghasilkan poin yang buruk untuk tim lo. Jadi oke, kita bakal coba untuk main bertiga, kita bakal coba mungkin ngelihat situasi apa jadinya kalau misalkan kita sisa bertiga sampai ke late game nanti, apalagi masih ada sisa 5 ronde yang bakalan berjalan. Tapi kalau dari tim Vian sendiri, sepertinya ada satu lagi yang kita bisa lihat tadi di map datang ke arah yang sama dengan mereka, dan ini adalah EXP Esport tadi maksudnya. EXP Esport dari Thailand, yang dimana mereka ternyata udah melakukan looting di daerah Bima Sakti, tapi nggak memiliki cukup resource. Artinya walaupun 3 lawan 4 di sini, tim VGM kalau misalkan mereka bisa memanfaatkan situasi dengan cukup baik, gua rasa EXP Esport sendiri bisa kewalahan. Tapi di sini udah ada jongkok-jongkok, artinya mereka udah mengetahui bahwa ada tim lain yang udah bersarang di Katulistiwa. Yes, sepertinya setup dari EXP Esport udah mulai dijalanin. Kita lihat di sini Karamel dengan pakaiannya yang cukup seksi dan mungkin akan mengundang perhatian dari musuh-musuhnya, udah mulai melakukan setup untuk flanking. Tapi mungkin karena VGN yang baru kehilangan 1 membernya, mereka ngerasa oke, kalau kita ketemu tim lain, kemungkinan besar tim lain itu masih komplit berempat. Betul. Terlepas dari resource yang mereka punya, jadi mereka lebih milih untuk bermain lebih aman, lebih tidak beresiko, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dan lihat situasi. Satu keputusan yang cukup bagus dari V Gaming di sini ketika mereka memutuskan untuk regroup di satu rumah yang gak terlalu kecil. Mereka bisa membagi visionnya, kalau dikala ada satu tim yang dari belakang masuk, mereka masih bisa melakukan defense gitu. Tapi di 2 orang di sisi yang depan itu benar-benar mengarahkan dirinya ke EXP Esport. Artinya 1 orang diputuskan untuk ke belakang untuk mencoba menghalangi pergerakan, sementara 2-nya fokus untuk tim yang udah ada di Katulistiwa. Yes, tapi kalau misalkan kita lihat dari zonanya sendiri, sepertinya tidak menguntungkan oleh tim VGN. Dan seperti yang lu bilang, mereka defense di dalam rumah kecil langsung ngebagi vision, karena mereka berpikir dari belakang kemungkinan bakal ada tim lain, dan tim itu adalah RRQ yang baru dari observatory dengan rotasi ke arah graveyard dan bakal masuk ke Katulistiwa. Yes, bener banget. Kalau kita ngelihat dari pergerakan RRQ sendiri, gua rasa RRQ bakal bermain cukup fleksibel ketika mereka memutuskan ternyata untuk melakukan
menggunakan satu launchpad yang ada di daerah Bullseye gitu. Karena ini membuktikan kalau mereka ternyata memiliki gameplay yang cukup aktif. Mereka siap untuk melakukan rotasi yang cukup serumit. Gimana kita udah ngeliat mereka tadi udah dari Graveyard, mereka bersarang dari Observatory, dan sekarang udah di Bullseye. Artinya mereka sama sekali nggak ada kepikiran untuk takut ketemu musuh di early game. Iya, dengan kata lain kayak seolah mereka emang sengaja untuk ngisir pinggiran, Betul. berharap untuk clash awal dengan musuh, karena menurut gua di ronde awal kayak banyak hal yang masih bisa lo coba, apalagi kalau misalkan lo adalah tim yang punya tingkat percaya diri yang tinggi. Betul. Dengan RRQ mungkin RRQ juga mereka cukup pede dengan early game mereka, dengan kontes mereka, jadi mendingan mereka cari poin di awal, manfaatkan hal itu, apalagi ini masih ronde pertama dan sepertinya pencarian RRQ akan mulai membuahkan hasil karena kita bakal ketemu tim LGDS di shipyard yang ada kemungkinan RRQ juga ke arah sana, dan tim atau mungkin mereka bakal main ke launchpad aja. Iya, apakah kita lihat mereka bakal bermain agresif langsung nyamperin ke arah musuhnya, atau mereka bakal bermain hanya menyisir aja? Tapi kalau kita ngeliat pergerakan dari Legalot sendiri, mereka mau coba melihat apakah ada musuh di daerah shipyard atau enggak. Dan ini membuktikan bahwa ternyata memang RRQ memutuskan di early game pertama ini mereka bakal bermain lebih agresif dari biasanya. Karena oke, di sini RRQ Okaner sendiri udah langsung ditembakin begitu aja, hampir terkena knockdown. Bener, dan udah kita lihat gimana dari LGDS sendiri udah ngerespon ya pergerakan dari RRQ ini sendiri. Tapi lu lihat Legalot di sini, wow, knockdown, terlalu berbahaya posisi Legalot kalau menurut gua, dan dia susah akhirnya untuk di cover sama teman-temannya, dan dia bakal dikenok dan mungkin bakal dian. Tapi ini bisa jadi satu kesempatan mungkin bagi para pemain RRQ yang lain coba untuk manfaatin ini, atau kayak oke, Pac-Man di sini coba untuk nge-cover Legalot, sementara dua pemain RRQ yang lain mungkin coba untuk ngedistract pemain LGDS yang tersisa supaya kemungkinan bagi Legalot untuk di revive berhasil. Dan yes, Legalot di sini udah di revive, dan sekarang RRQ udah komplit, mereka udah tahu ada para pemain LGDS di shipyard, dan gua rasa ini bakal jadi satu kesempatan bagi RRQ untuk ngumpulin poin. Tapi kita lihat bagaimana setup yang bakal dilakukan oleh pemain RRQ, karena kalau lu lihat perhatiin sendiri dari pemain LGDS, mereka juga harus mulai berpikir keras karena zona juga udah mulai jalan ke arah mereka. Yes, sementara advantage yang dimiliki oleh RRQ sendiri adalah mereka lengkap 4 orang, sementara LGDS hanya tersisa 3 orang. Dan kalau kita lihat 3 orang dari RRQ udah coba mulai merapat, dan dari Okaner sendiri mereka masih cukup jauh, jadi bisa melakukan satu flex yang gak bisa diduga oleh tim LGDS. Tapi kita lihat di sini Pac-Man sepertinya coba untuk cari kesempatan untuk ngebokong lawannya, sekalipun dia harus terkena zona. Zona awal masih belum terlalu sakit, jadi mungkin masih bisa dipakai kesempatan tersebut bagi para pemain RRQ untuk melakukan flanking dari belakang. Tapi kalau lihat gimana LGDS, enak, tapi satu orang udah berhasil di knockdown, dan sepertinya ini bakal jadi rush bagi para pemain RRQ untuk maju ke depan kah, karena satu orang udah di knockdown. Mereka bakal manfaatin momentum ini seharusnya untuk maju dan coba ngajar para pemain LGDS yang lain. Kita lihat di sini Chanzu ya kan udah mulai bergerak, udah mulai coba nge-secure posisi dari LGDS yang kenok tadi, dan bakal di-kill begitu aja. Sementara RRQ Hades bakal coba untuk ngejar para pemain LGDS yang lain. Satu orang udah ke spot, dan ini bakal jadi sulit banget karena health-nya udah cukup sekarat. Secure kill-nya begitu aja oleh Pac-Man the Sniper. RRQ Hades dengan 3 poin eliminasi di early game bakal menjadi satu bekal moral yang cukup baik untuk mereka. Kita bisa saksikan gimana flexnya RRQ walaupun harus kehilangan Legalot di early game, terkena down, tapi masih bisa di revive sampai akhirnya. Kondisi deadlock yang dimiliki RRQ dan juga dari tim lawannya itu membuahkan hasil baik dari RRQ ketika teman-temannya bermain flex untuk menyebar formasi 3-1. Ya, dan itu yang gua demen gimana dua pemain RRQ yang tadi coba nge-backup Chanzu kalau gak salah yang lari ke arah Legalot yang kenok ya kan, dan akhirnya itu kayak ngebikin situasi di mana Legalotnya bisa di revive dan gak ada pemain RRQ yang harus hilang di dalam fight itu, dan mereka bisa ngeratain LGDS clean tanpa kehilangan satu orang pun. Yes. Walaupun harus membuang resource untuk melakukan reviving terhadap Legalot, tapi gue rasa 3 poin eliminasi di early game zona pertama. Dan kalau kita ngelihat dari segi map awareness ya, di sekitar RRQ itu udah nggak ada tim lagi. Artinya mereka dari utara dari utara Bermuda, mereka bisa masuk ke dalam zona tanpa harus takut bertemu dengan tim lain.
Ya, dan itu bisa jadi satu advantage tersendiri. Tapi kalau misalnya kita perhatiin, ini ada di satu sisi map lain, di tempat ada tim Onyx juga, dan sepertinya di sini crowd banget, penuh banget di dalam zonanya dengan tim-tim yang ada, tim-tim yang lain, 10 tim yang bermain di dalam ronde pertama FFCS Fase Play-in sini. Sepertinya mereka udah memutuskan untuk masuk ke dalam zona semua, dan dengan pergerakan yang padat seperti ini bakal jadi berdarah-berdarah banget kalau misalkan lu udah mulai jalan di zona 3, zona 4, karena Betul. lu bakal dempet-dempetan dan lu bakal kejar-kejaran sama zona sambil masuk ke dalam zona aman berikutnya. Ya, yang harus jadi patokan untuk Onyx di sini adalah bagaimana caranya mereka masuk ke dalam zona tanpa harus bertemu tim orang lain. Tapi nampak ya Lau sendiri udah memberikan info kepada teman-temannya bahwa ada tim CRXE dari India ya. Iya, Tim dari Critical India. X Elite. Wah, Betul, ini, tim CRX Elite. ini seharusnya aimnya merah-merah ya. Betul. Critical. Critical. Karena sesuai dengan namanya. Udah critical elite lagi. Wah. Lu bisa bayangin gak? Lu bisa Yang bayangin. critical aja tuh udah serem. Yes. Udah ada critical, ada X-nya, ada elite. Wah, lu bayangin kalau ternyata mereka tapi di lane sisi mereka nggak berhenti gitu aja, bakal langsung masuk ke dalam. Di sini ada Legalot di jump shot, terkedap down satu orang lagi Bang Abi. Ini adalah VN Gaming yang tadi udah clash dengan LGDS di awal. Yes. Ya, mereka udah sama-sama kehilangan satu member, dan ternyata RRQ Hades sepertinya nggak cukup dengan 3 orang yang mereka eliminasi. Mereka sepertinya haus. Ini kalau dari pengalaman ya, dari apa yang biasa gue lihat, ini bakal terus berlanjut sih di ronde pertama nih. Biasanya tim-tim yang haus darah, eksekusinya clean, mereka bakal ngelanjutin tren ini sampai ke zona akhir. Tapi kita lihat apakah RRQ bakal ngelakuin hal itu. Ditambah lagi kalau misalnya RRQ berhasil ngelakuin hal ini di dalam turnamen, gua rasa ada satu boosting mentalitas, dan itu bakal berguna banget, apalagi kalau misalkan mereka bisa pertahanin hal itu sampai ke 5 ronde selanjutnya. Betul sekali. Dimana kalau kita ngeliat sendiri RRQ dengan kapten terkuat di muka bumi ada Legalot ya. Lu bisa bayangin gimana Legalot mengadaptasi gameplay yang dimiliki oleh EVOS dengan begitu cepatnya. Mereka latihan hanya beberapa minggu dari FFIM sebelumnya sampai akhirnya masuk ke sini, dan mereka bisa adaptasi itu dan melakukan finishing dengan cukup bagus sampai at least ada di mid game ini. Ya, dan kita harus ingat juga lawan dari tim RRQ yang mengadaptasi permainan EVOS ini adalah tim-tim yang berasal dari peringkat 2, peringkat 3 negara-negara lain yang mereka udah ngelaluin kompetisi seperti FF Game di negara mereka masing-masing. Betul. Oh my god. Mobilnya dia bawa ke atas rumah aja langsung. Gila, Kenapa? mantep ya? Kenapa lu harus ke bawah kalau lu bisa naik ke atap ya? Iya, kenapa harus ada yang mudah kalau lu bisa lo yang lebih sulit gitu? Iya, bener juga ya. Iya kan? RRQ Logic. RRQ Logic. Dan RRQ Hades. so far RRQ HD sendiri perwakilan dari Indonesia udah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi masing-masing dari Pacman dan Legalot. Artinya mereka udah memiliki 4 poin eliminasi, dan mereka udah masuk di zona selanjutnya, memiliki bekal yang cukup. Artinya setidaknya di game 1 ini RRQ udah memiliki satu bekal yang cukup aman dibandingkan dengan Onyx yang belum mendapatkan kill sama sekali, dan mereka ada di luar zona dan cukup jauh untuk masuk ke zona lainnya. Tapi oke, kita berbicara tentang Onyx seperti yang lo udah mention, belum ada kill. Tapi sepertinya tim yang lain, sepertinya cuma ada satu tim yang punya tempo panas kayaknya di ronde pertama ini. Tim yang lain tuh kalau kita lihat sampai sekarang, mereka bermain dengan tempo yang lebih slow, lebih adem. Mungkin coba untuk menghindari early fight. Bahkan tadi ketika ada 2 tim yang bertarung di awal, LGDS dan VGN, ketika mereka udah kehilangan satu member mereka memutuskan untuk narik. Betul. Temponya lebih slow. Apakah mungkin karena mereka RRQ bakal ketemu EXP? Kenapa enggak? Karena dari tadi emang sepertinya mereka mencoba untuk mencari kill ya. Kita lihat Pacman di sini di belakang ya kan, Pacman the Sniper udah mulai ngeker-ngeker dengan Panci mungkin. Panci sekarang ada sementara kita itu O'Connor harus ke-knockdown. O'Connor udah ke-knockdown. Legalot bakalan mundur seharusnya, dan 2 orang di ke-knockdown. Sepertinya ini bakal jadi disaster untuk RRQ. 3 orang tersisa Legalot. Apakah Legalot bisa bermain clutch play yang bagus? Revive bakal dijalanin, gak sempat. Legalot bakal coba untuk maju ke depan. Shotgunnya dikeluarin, dan ternyata RRQ harus tereliminasi. Puas di peringkat 10 dengan 4 kill. Dan ini benar-benar di luar ekspektasi banget ya. Dan kalau lu lihat ternyata dari seorang O'Connornya aja, dia ternyata mendapatkan damage dari atas, dari tim BTS yang ngerecokin mereka ketika RRQ udah melakukan dari tim KOG. Ketika RRQ udah melakukan setup, ada great chokin dari sebelah kanan, itu membuat RRQ jadi serba salah. Mereka mau maju atau mau mundur karena di kiri udah dihantam, depan udah ada yang nunggu. Ya, dan itu akhirnya apalagi
posisi RRQ tadi cukup open ya. Betul. Ya, dan ini cukup menyulitkan dalam artian yang direcokin itu RRQ bisa dibilang kayak Ya. gitu. Kalau misalkan tadi yang direcokin mungkin tim lawannya yaitu EXP mungkin bakal beda ceritanya. Tapi oke, situasinya juga kurang menguntungkan dan KOG sendiri yang tadi udah ngelihat ada pertempuran di bawah, mereka pasti udah nge-spot ada EXP Sport juga di situ dan ini bakal jadi perang yang nggak bisa terhentikan antara EXP dan juga TG. Kita lihat gimana para pemain EXP yang tadi udah berhasil dapetin 3 kill bakal coba untuk perang dengan tim TG, tapi sepertinya yang ada di atas memutuskan untuk mundur. Satu granat masak yang cukup baik dari tim EXP, 2 orang berlindung di balik blue wall dan ini bakal jadi pertempuran blue wall padat yang cukup mantap. Tapi kenapa gak di spray langsung begitu aja? Para main dari tim EXP sepertinya bisa dapetin 2 knock dan sisa 1 orang yaitu Sharky. Sharky dengan snipernya coba untuk melawan, coba untuk bertahan, coba untuk mencari cara untuk memenangkan fight ini, tapi terlalu sulit karena Sharky di situ juga harus terkena dan rata ya. Oh my Sharky, god. tapi masih hidup. Sharky di situ masih bisa bertahan, tapi ternyata nggak, terlalu sulit dan oke tereliminasi. Tapi sekarang kita balik ke Onyx Olympus yang sepertinya juga nggak sendirian, udah kedatangan tamu dari tim Fijian. Ini sisa 2 orang karena 2 orangnya udah dihajar sama tim RRQ tadi. Kita lihat di sini Lau ya kan coba untuk maju ke depan, ketemu musuh dari kanan dari kiri dan ternyata di knockdown. Jars juga dari belakang coba untuk ngasih support bagi teman-temannya. Apakah berhasil? Sepertinya 3 orang dari pemain Onyx Olympus. Nice. 1 kill. Wow. 3 kill bagi tim Onyx Olympus tapi bisa terkenok di situ. Bagus banget pertahanan dari tim pemain Onyx Olympus untuk bisa menangin fight barusan. Yes, benar banget karena kalau kita lihat walaupun kehilangan Lau tapi at least mereka udah berhasil mendapatkan satu kompon yang cukup aman untuk bertahan di zona keempat dan ternyata zona terakhirnya berpihak ke arah mereka. Ini tinggal gimana caranya mereka membagi vision antara atas dan juga bawah. Olympus udah masuk 5 besar dengan 14 orang yang tersisa. Tinggal KOG yang masih lengkap di atas mereka. Wah, ini kalau sampai di spam granat bakal bahaya banget sih. Bakal bahaya banget dan sekarang Olympus sudah masuk ke 4 besar, tapi kita lihat di sini tim KOG-nya sendiri udah mulai coba untuk masuk ke zona dan di luar zona di sini masih ada Burst the Sky yang berhadapan dengan EXP Gaming. Mereka bakal lari-larian ke dalam 10 detik. Ini bakal sulit banget. Apalagi kalau misalkan KOG-nya nungguin tim EXP dan juga tim Burst the Sky, tapi sepertinya tim KOG juga udah nge-spot Olympus di dalam. Begitu juga dengan Onyx Olympus yang udah nge-spot EXP Gaming dan juga KOG. Mereka bakal mainkan patahan dan mungkin mereka bakal mainkan permainan psikologis di mana biarin tim yang lain saling menyerang duluan, habis itu mereka cukup bertahan aja. Tapi sepertinya enggak. Oh, kita lihat di situ udah ada monster truck dikeluarin ya kan. Tim BTS 1 orang udah terkenok dan Onyx Tayo sepertinya berhasil dapetin kenok di sana. 2 orang dari tim BTS terkenok dan bakal sulit posisinya. Burst the Sky sepertinya bakalan tereliminasi dan Olympus di sini berhasil dapetin 5 kill. Oh my god! Berhasil play-ins ronde pertama dibuka dengan Buya dari tim Indonesia. Hashtag FF Indonesia bersatu. Hashtag FF Indonesia bersatu. Onyx Olympus bermain dengan cukup luar biasa apik di gameplay pertama. Oke, ini dia game kedua dari FFCS. Ini kita bakal ngeliat gimana dari pesawatnya udah terbang. Yes. Ya kan, udah ada orang-orang yang turun ya kan. Udah ada kita lihat orang-orang turun, tim-tim yang turun dan seperti tebakan dari Skyla, RRQ turun di Brazil. Yes. Sementara Onyx Olympus lagi-lagi main di pinggir. Mungkin emang bukan di crossroad, tapi mereka main di pinggir. Lihat di situ ada Mount Vina dan juga Quarry. Oke, masih seperti yang gue predik ya. Kalau memang RRQ nggak ada perubahan, harusnya mereka di sana dan Onyx sendiri bakal bermain di pinggir lagi. Dan di sini kita bisa lihat gimana RRQ dengan sangat pedenya mengambil rumah 7. Kalau kita ngomongin RRQ ketika mereka masih di SFI, rumah 7 adalah kerajaan mereka. Gak bakal ada yang berani mendekat ke sana, Bang. RRQ Hades. Lu tau nggak Purgatory itu adalah alam baka. Dan Masa? Hades itu adalah dewa yang menguasai alam baka menurut mitologi Yunani. Wow, Ya, Purgatory itu artinya alam baka. baka. Dan ternyata Hades ini yang memiliki. Adalah dewa yang menguasai alam baka menurut mitologi Yunani. Oke, fix. Untuk map kali ini RRQ bakal menjadi dewanya. Mereka rumahnya di rumah 7 kan? Yes. Gue bilang kan. Ya.
Dan mereka pulang ke rumah. Dan menurut mitologi 7 itu adalah angka sempurna. 7? Adalah angka sempurna. Lu benar gak nih? Apa lu ngarang nih? Atau mungkin gua buat sesuatu kayak yang lu bikin tadi FF Indober 1 ya. Jadi lu ngarang? Enggak. Oh, tapi Purgatory benar Purgatory itu kan? benar alam baka. Kalian bisa cari di Google. Dan Hades itu emang dewa penguasa alam baka menurut mitologi Yunani. Oke. Dan ini masih jadi satu hal yang cukup unik ketika kita satukan filosofinya. Iya. Dan dari Baby Argon, tetangga kita dari Malaysia tentunya bakal bertemu dengan kita. Dan kita lihat mereka udah membuat satu garis lurus untuk melakukan defensive style yang cukup baik ya. Ya. Oke. Menurut lu, peluang RRQ clean ketemu sama Baby Argon. Berapa persen? Untuk di posisi, oh my god, dan Pac-Man udah berhasil mendapatkan satu breakdown-nya. Langsung dijawab sebelum Skala bisa ngejawab. Pac-Man langsung dijawab. Mungkin mereka bakal clean 100%. Satu orang udah berhasil di knockdown. Ini kita bakal lihat gimana para main RRQ masih nge-spray Phoenix yang sepertinya bakal dibantu sama teman-temannya di situ. Yes, dan ternyata masih bisa diselamatkan ya. Yes, kalau lu perhatiin di sini RRQ Hades adalah Second seed. Indonesia second seed ya Yes. kan, dan itu kayak dari tim-tim lainnya juga bakalan ada yang kayak gitu. Ini berarti adalah RRQ Hades juara 2 dari FFI. Lu bisa dengar ada mobil yang udah dipakai sama Pac-Man. Yes. Apakah mereka bakal bermain agresif langsung? Karena kita lihat Pac-Man sendiri udah menggunakan fast level 4. Wow. Oke, mungkin aja mereka bakal bermain. Mungkin di rumahnya sendiri mereka kayak oke. Kalau misalkan di tempat lain kematian datang orang menunggu kematian, ini kematian yang menjemput. Ini Kematian yang akan kematian menjemput lu. datang menjemput lu ya kan. Di RRQ balik Hades di mobil Purgatory. ini. Oke, atau mungkin juga RRQ Hades. Oke, kita lihat di situ Chanzu sendirian naik mobil. Ini seharusnya dia bakal muter dan gak bakal turun ya kan. Dia bakal bakal nge-spot kira-kira. Oke, kenapa enggak kalau lo bisa turun, dan kita lihat di sini para main RRQ. Udah maju ke depan, percaya diri yang bagus, dan satu orang udah berhasil di knockdown. Duel terjadi lagi, tapi ini bukan duel karena 1 lawan 2. Kita lihat masih dikejar para pemain dari Baby Argon oleh para pemain RRQ, dan satu orang udah berhasil di kill. Di situ satu orang lagi berhasil di knockdown. RRQ masih haus darah di ronde kedua, dan kita lihat para pemain Baby Argon. Oke, satu orang di situ udah knockdown. Pac-Man dan udah ada granat flashbang. Sepertinya kalau lihat gimana para main dari RRQ harus sedikit nurunin temponya ya kan, dan di sini Pac-Man berhasil di revive, dan dari RRQ sendiri di sini Oh my belum God. kehilangan satu pun, dan udah ada satu orang lagi yang berhasil knockdown. Kill udah berhasil di secure arma RRQ Hades, 2 kill di secure oleh RRQ Hades, dan para main dari Baby Argon harus cabut minggir dari rumahnya RRQ. Punten seluruh, ini RRQ Hades sudah berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya di rumahnya. Jangan deket-deket sama RRQ Hades, apalagi bermain di Purgatory karena dia adalah dewa yang menguasai Purgatory. Lu bayangin ya, lu main ke rumah mungkin orang penting atau orang besar atau mafia, lu serem kan? Betul. Lu main ke rumah maut di alam maut. Lu main ke rumah maut di alam maut. Itulah tadi Baby Argon pas main ke ini kan, Brazil. Apalagi lu masih baby. Apalagi lu masih baby. Waduh. Oh, udah selesai sih. Dan Gila di ya. sini kita melihat juga gimana King of Gamers yang masih ada di posisi pertama, ternyata mereka masih cukup aman. Gue cukup salut dengan pembacaan yang dimiliki Onyx sendiri. Kemungkinan besar Onyx udah tahu bahwa King of Gamers ini yang ada di posisi pertama mereka bakal turun di Crossroad. Wow, Yang membuat Onyx sendiri harus mengalah sama mereka. dan kayak dalam artian lagi-lagi apa yang kita udah bahas tadi terjadi, dua tim dari Indonesia yang bermain di play-ins punya kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Betul. Dan inilah yang terjadi kayak ketika Onyx Olympus sendiri mungkin mereka pengen ngindarin clash, mereka pengen nerapin satu strategi tertentu, dan mereka melakukan hal ini dalam artian mereka nggak turun di tempat biasanya, mereka turun di Crossroad dan mereka turun di Marble, dan sekarang mungkin mereka udah masuk ke dalam posisi yang lebih enak untuk di ronde kedua di Purgatory. Iya, dan kita lihat di sini O'Connor udah berhasil mendapatkan fast level 4-nya. Apakah mereka menggunakan bounty ya? Karena 2 orang sendiri di sini kita udah bisa lihat gimana RRQ Pac-Man dan juga O'Connor. Oh, ternyata Pac-Man-nya sendiri ngeganti fast yang dia milikin dipakai oleh
O'Connor, sang Ya, racer. sang racer ya. Yes. Jadi emang biasanya kalau lu punya phase 4 atau phase putih itu lu kasih ke racer. Betul. Karena dia yang bakal banyak absorb, banyak nyerap damage dari lawan. Iya, dan lu lihat di sini Ararki udah pakai 2 mobil langsung nggak kapok, bakal cari di mana musuh berada. Baby Argon, oke, ini masih orang yang sama ya, dari tim yang sama, dari Baby Argon. Yap. Oke, tapi bakal dilewatin gitu aja ya kan. Mungkin dia enggak. Oh, kenapa kalau misalkan ada satu mangsa kita lewatin gitu aja, kenapa enggak kita gas ya kan? Yes, bener, dan mereka udah nyalain clue juga di sana. Harusnya kalau Baby Argonnya bergerak mereka bakal ketemu sih, harusnya ya. Wow, Clue ya, ini adalah salah satu karakter yang skillnya itu bisa nge-spot Oh musuh my lu, tapi God. O'Connor di sini cukup percaya diri dan akhirnya dia sepertinya kalah duel, dan sayang banget. Kalau menurut gue ini ada satu mistake yang kalau menurut gue kurang begitu baik yang dilakukan oleh RRQ. Ketika mereka harus ngejar satu orang, mereka kehilangan satu orang. Benar, kayak mereka ternyata melakukan split sampai akhirnya mereka lupa kalau misalkan masih ada musuh di sana, sampai ternyata RRQ Hades harus kehilangan O'Connor. Cukup mahal yang dibayar oleh RRQ. Untuk satu orang yang satu kill yang mereka dapetin Betul, ini. betul. Mahal banget karena kalau kita ngelihat nggak ada alasan buat ninggalin O'Connor tadi. Mereka punya 2 mobil, mereka bisa mobile secara bersamaan, tapi kenapa harus meninggalkan O'Connor di belakang? Yes, andaikan mereka harus split pun mereka bisa split 2-2. Betul. Ya, dan oke, kita balik lagi sekarang ke Onyx Olympus yang masih ada di sekitaran Marble Works dan sepertinya udah bertemu dengan satu tim. Dan mereka udah mulai nge-spot ya kan. Coba untuk ngintip-ngintip keberadaan sambil melakukan setup. Ini adalah tim auto knockout, tim yang belum dapetin poin satupun. Dan kalau menurut gua pressure yang dimiliki oleh tim seperti ini adalah gimana mereka harus segera cari poin. Dalam artian kalau misalkan mereka kalah kontes sama Onyx Olympus di ronde kedua ini, mereka bisa jadi bakal sulit bangkit mentalnya, tapi kita nggak tahu juga. Dan kalau menurut gue ini bakal jadi satu momen yang krusial banget bagi auto knockout, sehingga harus ekstra hati-hati bagi Onyx Olympus untuk menghadapi tim yang kalau menurut gue punya mental yang kayak gini. Benar, di lain sisi juga kalau lihat dari Onyx Olympus sendiri, mereka udah memiliki bekal yang sangat cukup. Mereka udah defense di daerah sini dan mereka udah menggunakan Mr. Wager-nya. Walaupun mereka hanya memiliki beberapa medkit aja, tapi setidaknya mereka untuk bawa ke late game udah lebih dari cukup. Ditambah lagi Mr. Wager-nya lagi dikembangbiakan oleh mereka gitu. Lagi dikembangbiakan ya. Iya. Ya. Mr. Wager itu adalah, lu bayangin pet melahirkan glue wall. Yes. Lu bisa, itu mantap banget sih. Kurang GG apa? Kurang GG apa ya? Betul. Gue dulu berimajinasi kalau misalkan pet itu nanti levelnya max, yang dia lahirkan bukan blue wall. Apa? Compound plus lutingannya. Anjir, ngeri juga ya. Ngeri banget kan? Ngeri. Jadi lo sekalinya dia beranak, lo lempar set keluar compound, misalnya rumah 7 yang keluar terus dalamnya ada lutingan. Tapi gue bisa prediksi Apa? kalau di masa depan nanti pet dari Free Fire ini bakal ada satu pet yang bisa manggil Danger Zone. bukan, manggil mini supply box gitu. Mini supply box. Yes. Wow. Iya, paham. Iya, mungkin yang isinya kayak sekedar pelontar mini Oh. atau kayak aksesoris-aksesoris yang dibutuhin buat late game gitu, untuk mengganti si Mr. Wager ini ketika mereka nggak meta nanti. Wow. Mungkin gak sih? Iya, mungkin aja Yes. ya kan. Makanya terus main Free Fire. Karena Free Fire is the best. Karena dengan lo terus main Free Fire, mungkin lo bakal ngelihat apa yang diomongin Skyla tadi. Karena Betul. kalau lo udah gak main Free Fire, lo gak ngeliat lagi kan. Benar. Ya. Jadi lu harus tetap main. Ya. Dan kita lihat di sini. Oh my god, kenapa harus ketemu di sini dari sisi? Oh, bahaya banget. Udah ditembaki begitu aja dari sebelah kiri. Legalot cepet cabut, bosku. Punten Slur numpang lewat doang Slur, tapi ternyata enggak karena kita lihat tembakan juga udah dilepasin. Di sini menarik karena ada 2 tim dari Indo, Onyx Olympus dan juga RRQ, dan tim nomor 12-nya ketemu tim nomor 1 yaitu Auto Knockout dan juga King of Gamer. Sementara di belakang RRQ sendiri udah ada TG4U. Yes, dan RRQ sendiri di sana ternyata berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Wow. Ini benar-benar RRQ baru turun, nggak pakai lama, langsung ngehajar lagi. Dan harusnya di sini mereka udah dikasih info bahwa ada cukup banyak musuh di sekitar mereka. Yes, dan mungkin fokus utama dari RRQ sekarang adalah yang ada di seberang sungai, karena mungkin itu yang posisinya ketahuan karena itu yang nembakin mereka kan ya. Tapi kita lihat di sini LGDS lagi-lagi ketemu sama VGN, dan LGDS sendiri sepertinya menangkan pertempuran kali ini adalah ronde balas dendam ya kan. V Gaming
ronde di mana mereka ketemu di ronde pertama, dan sekarang V-Gaming ketemu lagi sama LGDS. Tapi kita lihat 3 pemain V-Gaming di sini masih hidup dan LGDS sepertinya harus pulang. Dan V-Gaming berhasil menangkan duel mereka kali ini. Yes, dan kita saksikan juga di mana ada KOG dan juga dari tim Auto Knockout ya. Ya. Exura yang belum berhasil mendapatkan poin apapun di game pertama. Kali ini mereka udah secure 1 kill dan mereka bermain lebih agresif nih. Yes, dan akhirnya mereka dapetin poin. Mereka punya kedudukan yang sama dalam fight ini antara peringkat dengan peringkat pertamanya, ya kan, King of Gamers. Dan Ini menarik banget kalau sampai misalkan King of Gamers sendiri harus mati di tangan tim yang ada di posisi ke-12. Ya. Auto knockout, bro. Siapapun bisa di knockout. Betul. Bahkan dirinya sendiri pun bisa. Bisa di knockout. Secara otomatis ya, so, namanya auto knockout. Tapi sepertinya ini bakal jadi deadlock, di mana lu lihat gak banyak pergerakan lain ya kan dari tim yang udah ada di sini. Auto knockout sendiri kalau lu lihat udah ada satu yang di tower. Ini kalau menurut gue cukup berbahaya sih kalau lu bisa kayak gini, dalam artian andaikan satu pemainnya ke knockout, yang lainnya bakal sulit untuk saling nge-cover yang tempatnya berjauhan. Tapi Wah, kita lihat di sini zonanya menarik ini zonanya sekali. bakal memaksa RRQ bertemu dengan Onyx secara langsung atau tidak langsung. Ya, dan Harkis sendiri sepertinya harus memikirkan cara gimana ngelewatin tim PG yang ada di seberang. Sementara itu kita lihat auto knockout sendiri udah bakal di-spray terus sama tim King of Gamers. Tapi gak cuma itu aja, karena di belakang ada XTZ yang berusaha untuk masuk ke dalam zona juga. Yes, sementara Burst the Sky di sini udah berhasil mendapatkan satu tempat yang cukup aman, membagi vision menjadi 3 arah, satu di tower, satu lagi di rumah, dan 2 orang di atas zipline. Mereka untuk masuk ke zona selanjutnya masih cukup aman, dan kalau dari prediksi gue harusnya zonanya sedikit menyeberang. Berarti ke arah tim ini, apa namanya? Tim yang ada di seberangnya. Betul. Gitu. Yes. Oke. Dari tim For You ya, dari tim TG tadi. Iya, tim TG. Oke, sementara kalau kita lihat di sini udah ada pelontar ya. Hadiah yang cukup manis bagi tim Ararki, dan mereka juga udah mulai ngespot, mulai ngejaga ke arah tim Onyx. Nah, ini seperti yang lo bilang, sepertinya gak bakal terhindarkan ya pertemuan antara Ararki dan juga Onyx. Lo lihat Legalot di situ udah siapin titik-titik dari snipernya dia, senjatanya, coba untuk nge-spot satu orang ya kan. Sementara di sini Onyx sekalipun mereka harus masuk ke dalam zona, mereka cukup tenang. Tapi di atas kita lihat auto knockout sepertinya bakal menangkan pertarungan dengan King of Gamers. Tinggal 1 orang, dan ini bakal jadi tragedi sepertinya bagi King of Gamers. Mereka bakal diratain, tapi enggak ada alasan kenapa mereka adalah King of Gamers, karena 1 orang ini masih bisa bertahan dengan cukup baik, dan seharusnya dia bakal nge-revive temannya di sini. Dan dari tim Auto Knockout mereka gak ada bantu sama sekali. Ya, karena mereka emang kepisahkan tadi, 2 Yes. di rumah, 1 di tower, dan ini akhirnya skenario yang buruk di mana yang di tower sulit untuk ngebantu temannya. Dan kita lihat di sini XTZ ternyata bakal berhadapan terlebih dahulu dengan Onyx. Onyx Olympus udah berhasil dapetin 2 kill, sekalipun mereka harus kehilangan 1 orang. Tayo di situ gak bisa diapain lagi, tapi kita lihat dari belakang juga ada Jars yang lagi-lagi berhasil. Ada M79 dan udah ada M79 juga di situ. Kita lihat di sini Onyx Olympus masih mencoba untuk bertahan 3 orang. Begitulah cara mereka buyar. Jars dapat lagi. Jars dapat lagi 2 kill lagi untuk Onyx Olympus, dan sepertinya sekalipun mereka bertiga, kekuatan Onyx Olympus begitu luar biasa. Begitu juga dengan RRQ Hades yang udah berhasil dapetin 5 kill. Sekarang mereka bakal ketemu sama BTS, mereka bakal coba untuk di seberang, dan kita lihat di situ 1 orang udah berhasil dikenakan. Sepertinya bakal ada backup dari teman-temannya, dan Pac-Man masih terus untuk fokus konsisten, gak menyerah, dan coba untuk ngehajar glue wall yang ada di depannya. Iya, sementara Onyx bakal sedikit berputar ke arah belakang, ditembakin begitu aja cukup sakit damage yang diberikan oleh RRQ. Kita lihat gimana para pemain Onyx terlalu sulit, mereka di belakangnya. Nah, Chansu di situ terkena knockdown, dan sepertinya bakalan sulit banget untuk di-revive. Karena kita lihat juga di situ ada 1 pemain Onyx yang terkena, dan juga Legalot dia langsung tancap gas ya kan. Coba untuk menyeberang sungai dengan mobil kah, atau mungkin dia coba untuk nyari posisi yang lebih aman. Sementara Onyx Olympus di sini tersisa 2 orang, masih harus mengalahkan berapa tim, tapi masih bisa dapetin kill. Wow, Onyx Olympus 6 kill, sekalipun mereka cuma berdua doang, dan mereka coba untuk maju ke depan. 1 kill lagi didapetin Onyx Olympus.
tempo, momentum yang dimanfaatkan oleh para pemain Onyx Olympus. Sekalipun mereka cuma berdua benar-benar bagus dan akhirnya ngasih kill yang cukup banyak bagi mereka. Ya sudah 8 kill di sini dipegang. Jar sudah melakukan healing juga, sementara Lau masih coba melihat di mana musuhnya berada. Ada spam granat ke arah depan di sana. Sementara Lau dan juga Jar masih cukup aman berlindung di balik glue wall yang ada. Sementara itu Lau bakal langsung coba masuk ke dalam kah? Oke, kita lihat dua pemain What? Onyx Olympus, tapi sayangnya satu orang kena knockdown. Please di revive dulu. Dan ternyata itu adalah akhir bagi Oh my dari perjuangan God. Onyx Olympus. Sekalipun mereka berakhir di sana, namun 8 kill udah berhasil mereka dapatkan. Wah, Holy. sayang banget. Padahal tadi mereka tinggal masuk ke dalam ngehajar orang langsung, jangan ragu gitu loh. Yes. Tapi glue wall terakhir yang dipakai oleh Lau benar-benar sia-sia, dimana ternyata glue wall-nya nggak begitu efektif sampai akhirnya masih bisa ditembak dari sebelah kiri. ya, dari pemain King of Gamers kalau nggak salah ya. Dan di sini here's come a new challenger, ada V Gaming dengan 8 poin eliminasinya, masih ada 3 orang tersisa. Sementara itu For You, Thalia, Sharky dan kawan-kawan masih lengkap 4 orang. Ya, kita lihat di sini para pemain dari TJ4G yang emang dari tadi enak banget tunggu, sementara satu pemain dari King of Gamers karena dia adalah King of Gamers 1 lawan 4 sepertinya sesuatu yang udah cukup normal, tapi ini bakal sulit banget karena dia ditembak dari 2 tim sekaligus dan gak bisa bertahan. Ini bakal jadi duel antara TJ yang udah dapat 9 kill dan juga para pemain dari TG. Satu orang udah berhasil di knockdown tapi berhasil di revive. 4 versus 3, sepertinya ini bakal sulit banget bagi V Gaming untuk bisa memenangkan pertarungan ini, tapi kita nggak tahu karena mereka udah dapat 9 kill juga dan mereka sepertinya lagi mencoba beberapa cara untuk menang lawan TG4U yang masih berempat. Zona udah mulai berjalan. Para pemain dari V Gaming coba untuk maju ke depan, coba untuk menghindari zona. Satu orang berhasil dibunuh, 2 orang berhasil dibunuh dan V Gaming berhasil mendapatkan buyah di ronde kedua. Yes, Buya di ronde kedua dengan torehan poin yang cukup besar. Di sana mereka kalau nggak salah ada sekitar 9 sampai 11 kill. Yes. Yup, ini dia. Kita lihat udah ada di map ketiga Kalahari, di mana pesawat dari Konsilol menuju ke arah Mammoth. Dimana kalau kita di sini dari tim BTS-nya bakalan mencoba mengambil kawasan Shrines. Dan dari tim ARG Cobra dan kawan-kawan mereka mencoba untuk mengambil kawasan Bayfront. Seperti biasa, RRQ bakalan ambil kawasan Refinery. Ternyata dari Onyx-nya nggak turun di Santa Catarina, mereka berpindah. Tapi kita di sini tuh seorang Kevin berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan menggunakan plasma gun yang cukup on point sekali ternyata di sini. Ya, sini menarik karena Santa Catarina yang memang menjadi spot untuk teman-teman dari Onyx justru di spotting sama KOG, di mana Onyx justru turun di posisi kiri dari map, tapi sebenarnya masih pola yang sama dari Onyx, yaitu bermain di pinggiran map itu sendiri. Oke, ngomongin tentang KOG, dia itu sebenarnya selalu turun di posisi confinement, tapi kalau kita ngomongin tentang confinement dan juga Santa Catarina sebenarnya sangat dekat ya. Sangat masih dekat. satu rotasi keduanya akan selalu lewat Bayfront, jadi masih satu rumpun lah di sini. Dan tadi udah sempet di headline sedikit di mana ternyata tim kritikal harus kehilangan satu lagi dan gak berhenti sampai situ karena didapatannya oleh teman-teman dari EXP, sama-sama dari Thailand. Wow, berarti di sini bakal ada peperangan saudara ya antara Thailand dan juga Thailand. Yep. Dan kalau kita lihat dari vision drone-nya sendiri, dari XTZ-nya dia mengambil kawasan. Oh, di sini kita lihat ternyata RRQ-nya berperang juga. Mereka kayaknya masih memantau dari kawasan atas Refinery ya. Yes. Dan kalau kita lihat memang dari RRQ seperti ini, dia pasti menunggu Selalu di atas panggung ya. Yap, dan ada satu orang yang dibiarin untuk let's say nge-open vision ya. Kalau kita lihat tadi di patahan referee bawah dan ternyata POV-nya di sini terhadap teman-teman dari LGDS. Oh, lagi-lagi di sini RRQ-nya bakalan ketemu dengan LGDS. Apakah di sini dari RRQ bakalan meratakan LGDS untuk kedua kalinya, kita belum tahu karena untuk kembali lagi ini masih early game. Betul. Jadi resource yang mereka miliki juga masih sangat minim. Harus berhati-hati untuk tim RRQ, jangan sampai terjadi blunder lagi. Dan sepertinya dari RRQ bakalan menarik mundur dulu karena cukup beresiko banget sih untuk clash di early game. Apalagi dari seorang Chanzu juga gak punya medkit sepertinya. Okaner pun juga gak ada medkit. Ini bahaya banget ketika dari RRQ
agak memaksakan untuk fight dengan LGDS lagi di kawasan Foundation tadi ya. Yes, kalau gua ngomongin tentang Chinese Taipei yang perwakilannya di sini adalah LGDS. Sebenarnya kalau gua nonton dari liga finalnya sebelum akhirnya mereka masuk ke FFCS, map yang dia gunakan itu keseluruhan 6 gamenya adalah map Bermuda. Ya, jadi sulit banget untuk dapat referensi dari teman-teman LGDS dan di sini ternyata dia fight-nya langsung dibuka, diras begitu aja oleh teman-teman dari RRQ Hadis. Dia pinter banget, dia narik ulur seolah-olah tidak mau perang, tapi ternyata malah di all in di sini aja oleh teman-teman dari RRQ. Yes, di sini Gailat berhasil mendapatkan satu knockout dan langsung di NK sepertinya belum, masih coba di baiting aja menggunakan XM8-nya. Yoyo berhasil diculik LGDS 113, tapi Pac-Man-nya harus terknockdown begitu saja. Masih gak bisa di revive, tapi masih ada backupan support yang cukup baik dari seorang Chanzu di sana. Sudah di pop up juga glownya. Pac-Man-nya kayaknya berusaha di revive dulu. Harusnya masih bisa sih. Yap, masih bisa karena tadi dia menjatuhkan diri ya agar bisa lebih mudah kecapai oleh teman-teman dari Indonesia. Tapi nggak berhenti sampai situ aja karena Chinese Taipei sudah pembagian 2-1 di seorang Eta juga langsung 1 versus 4 di area depan yang menurut gua agak terlalu sulit karena sebenarnya RRQ yang kita tahu sebagai salah satu tim Indonesia yang paling kuat kalau ngomongin tentang defensif, tentang regroup tim S4 versus 4 atau 4 versus 3 gitu. Betul, gue setuju. Karena RRQ itu memang bisa dibilang clash jarak dekatnya cukup jahat banget sih aimnya, apalagi shotgun, kemudian nembak dipakai, tapi kayaknya nggak berhenti di situ karena fight-nya bakal berlanjut di mana O'Connor dan kawan-kawan berusaha mengeras tim LGDS-nya. Coba di spray down, di jumpsuit, knockdown 1 di sini. Pac-Man cukup on point banget menggunakan Thompson-nya. Tersesatukan di sana, knockdown 1 lagi dari LGDS. Apakah bisa di wipe out begitu saja untuk kedua kali itu Saeta? Dan sepertinya di sini RRQ-nya mendapatkan wipe out 1 tim. Wow. Yes, ini dia Hades sebagai raja dari center of the map dan berhasil mendapatkan 1 head on terhadap teman-teman dari LGDS yang memang tadi turun di foundation dan enggak dikasih untuk rotasi sama sekali, langsung ditatakin begitu aja. Iya. Waduh, ini gimana ya, kalau menurut gue ini 2-0 berarti ya antara RRQ dan juga LGDS. Tadi gue lihat memang dari LGDS kalau misalkan mereka mau kabur pun kayaknya gak bakalan bisa juga karena dari tim RRQ udah komit banget melakukan setup mengepungan ya. Ngomong-ngomong tentang setup nih, gue suka banget cara RRQ yang tadinya nunjukin seolah-olah dia lagi nabrakin, tapi dia regroup dulu nih biar mereka berangkatnya bareng-bareng, langsung mereka terbang lagi meluncur ke arah sana dan harusnya menjadi sebuah surprise attack lagi terhadap teman-teman dari Chinese Taipei itu sendiri. Tapi oke, kita bergeser dulu terhadap Baby Argon yang sebenarnya itu udah dapat sebelah kiri itu ada Burst the Sky, sebelah kanan bawah itu ada XTZ. Berarti ada Vietnam, Burst the Sky, di arah depan itu ada Critical. Dan ini kalau kita lihat ini ya, Santa Catarina nih masih kedua tim aja ya antara XP dan juga Critical ya. Mereka belum berpindah sama sekali, belum melakukan rotasi sama sekali, Rafael. Yes, karena sebenarnya kalau dari EXP dia sudah melakukan rotasi karena EXP itu selalu turun di Stone Ridge. Bahkan ketika kita bicara tentang liga mereka di Thailand, mereka ngomongin Kalahari, mereka selalu turun di Stone Ridge. Mereka udah masuk ke rotasi keduanya di posisi atas sedikit di Santa Catarina dan ketemunya adalah tim Critical yang tadi memang udah head on sama saudaranya si EXP alias KOG. Padahal head onnya hanya 1 orang KOG yang sebenarnya dipisah spread out dari confinement. Oke, di sini sepertinya dari tim Onyx Indonesianya, Onyx Olympus seperti bakalan ketemu dengan tim AKD di mana Jarsnya terkena damage yang lumayan sakit banget. Tapi ini kayaknya Onyx gak cuan banget posisinya ada di tengah-tengah dua tim ya. Harusnya agak cinggu, bisanya terknockdown di situ oleh seorang Sunny. Aduh, sayang banget bisanya harus ter-end begitu saja. Masih ada Tayo, Jarsnya juga knockdown. Apa yang terjadi? AOG dari seorang Emerald di sana sangat on point sekali. Terus Tayo dan seorang Lau, tapi dari Jarsnya masih bisa di revive. Harusnya masih harus bersabar banget sih karena dari segi resource-nya pun mereka juga belum cukup baik sih kalau gue lihat. Ini yang mereka tabrak ini adalah auto knockout ya. Ini auto knockout itu dari timnya Malaysia. Kalau ngomongin tentang auto knockout, dia tuh memang sangat comfort untuk fight di posisi patahan referensi tadi. Dan ketika memasuki rotasi kedua dari Onyx, kebetulan mereka ketemu sama itu, tapi nggak berhenti sampai situ karena ternyata di sini pembagian positioning dari auto knockout itu udah 2-2. Sementara teman-teman Onyx itu lumayan karena udah ke pick off 1 juga ya tadi. Lumayan ke press di arah pos-pos kecil yang harusnya menerima damage dari sisi kanan sisi kiri. It's really hard tentunya buat teman-teman Onyx mengingat resource-nya juga masih sedikit. Jars yang bahkan gak punya glue sama sekali dengan hanya punya 3, bahkan sekarang udah menyisir menjadi 2 medical kit juga, man. Betul. Dan di sisi lain sebenarnya dari tim Onyx kebantu juga dari tim yang ada di kawasan refinery di sana. Di mana tadi kalau gue lihat tim auto knockout-nya juga digangguin dari yang arah refinery ya.
Yes, itu tim TG. Iya betul, tim TG. Jadi sebenarnya chance dari tim Onyx untuk selamat tuh masih ada seharusnya. Karena kalau misalkan bertahan terlalu lama juga bisa. Tapi kayaknya RRQ-nya bakalan bertemu dengan BTS di sana. Terknockdown 1 sepertinya, tapi fail to death, dia menjatuhkan dirinya ya sepertinya. Yes, ini dia persinggungan antara Indonesia melawan Vietnam kali ini, di mana Burst the Sky sebenarnya posisinya udah jauh lebih disadvantage. Karena kalau kita lihat juga Legalot udah memberikan satu shot call all in ke arah depan dan berhasil mengenok satu orang juga tadi. Yes, menokdown satu orang, tapi lagi-lagi itu masih fail to death ya. Jadi dia menjatuhkan diri. Jadi kalau misalkan itu harus mati pun juga bukan poin kill dari RRQ. Tapi sayang sekali sih. Itu... Tapi paling nggak itu udah mengurangi medkit dia ya. Yes, dan itu udah jadi apa ya? Sebenarnya hal yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Burst the Sky, mengingat mereka memang komponnya ada di bawah sebenarnya. Tapi oke, di sini udah agak sulit juga karena sebenarnya O'Connor nggak berhenti sampai situ, nggak mungkin ngelepas sih karena posisinya teman-teman dari Burst the Sky ini benar-benar udah kejepit atau jadi makanan dari RRQ. Tapi pinter banget RRQ masih ada satu orang di posisi high ground yang seberang itu buat ngejagain vision arah Baby Argon yang sekiranya mungkin bakal nge-third partyin teman-teman dari RRQ versus Burst the Sky itu sendiri nih, Baby Argon ya. Yes, yang di bawah nih. Dan gue setuju di mana kalau gue lihat di sini O'Connor sengaja memisahkan diri untuk mencari distraksi ya. Iya, ini yang tadi gue bilang. Untuk ini ya, jadi biar kepancing oleh seorang Connor yang sendirian. Padahal di sana ada 3 orang seperti Legalot, Connor dan juga Pac-Man yang sudah siap menyergap apabila O'Connornya harus terknockdown atau terculik gitu ya. Yes, tapi at least di sini RRQ udah dapat vision di arah bawah itu udah ada tim Malaysia si Baby Argon dan ada juga tim Vietnam yang memang dari tadi lagi POV sama mereka Indonesia. Tapi kalau kita geser dulu ternyata Jars yang tadi memang posisinya udah nggak punya glue sama sekali juga dan hanya 2 medical kit tersisa udah harus tersisir lagi tentunya. Waduh, sayang banget sih dari Onyx. Ayo dukungannya mana guys? Tapi dicoba di jumpsuit berhasil mendapatkan satu knockdown dari seorang Onyx Lau. Apakah langsung dan kita belum tahu. Coba di revive dulu. Sebenarnya Tayonya juga masih bersabar mau gegabah. Aduh, Onyx Lau yang terkena granat masak yang cukup baik, tapi Glow sudah dipop oleh seorang Tayo di sini. Mencoba di revive, hati-hati. Oh, sayang sekali gocekan yang mau dari seorang Tayo. Coba di spray down begitu saja. Oh, berhasil mendapatkan satu kill dari seorang Lau. Dan Tayo di sini knockdown 1 cukup baik. Oh, sayang sekali Olympusnya harus puas di posisi ke-11. Ayo dukungannya mana ini? Tapi gak berhenti di situ karena di sini BTS-nya bakal berperang juga dengan tim RRQ, di mana di sana Pac-Man-nya juga terknockdown, chance-nya terknockdown sangat susah banget. O'Connor sini jumpsuit tersisa Legalot seorang diri di sini. Apakah masih bisa dari atas bukan backup covernya? Tapi kayaknya sedikit susah banget karena BTS-nya di sana masih ada 2 player. Aduh, bahaya banget sih kalau misalkan RRQ juga harus tusun. Dimana kalau kita di sini dari Bareta seorang Legalot coba di tapping begitu aja, tapi belum ada damage output juga. Sepertinya dari Legalot harus sedikit menarik dulu sih karena susah banget dari RRQ harus tertinggal seorang Legalot sendirian. Betul, ini adalah timing yang bersamaan dimana Onyx juga tadi harus gugur ketika kita berbicara tentang tim Indonesia itu sendiri dan RRQ yang tersisa Legalot. Mungkin tadi di sini harusnya posisinya RRQ walaupun kita nggak ngeliat fight dari awalnya ya, yang ngeras duluan karena RRQ yang tiba-tiba jatuh ada di bawah, berarti harusnya posisi mereka yang open fight duluan terhadap teman-teman dari Burst the Sky atau dari Vietnam di sini. Tapi ternyata Legalot belum mendapatkan satu positioning yang enak yang untuk mendapatkan 1-2 kepala dari teman-teman Burst the Sky dan akhirnya itu PR-nya banyak banget. Orang-orang yang udah di bawah harus kehilangan jumlah dan sebagai the last man standing yang Legalot nggak bisa nge-revive juga. Dan dengan hanya gantung dengan senjata jarak jauh untuk 1 versus 3 yang tiga-tiganya berhasil di revive di arah bawah dari teman-teman BTS, malah menjadi satu keuntungan bumerang untuk Indonesia dan malah jadi 1 poin untuk teman-teman dari Vietnam di sini. Yes, dan kalau kita lihat di sini kita sedikit berhenti sejenak karena ternyata dari V-Jammingnya bakalan berperang juga nih Ravalda. Dimana kalau kita lihat ternyata zonanya juga udah mau menyusut. Ini zona ketiga harusnya juga lebih sakit sih. Dimana kalau kita lihat V-Gaming yang tadi sebenarnya masih ada konsisten di posisi atas harus berhadapan dengan tim For You yang dimana harusnya tim For You ini susah banget masuk ke dalam zona. Tapi di sana coba didistraksi menggunakan pas maganya sehingga agak susah masuk. Dan Legalot ternyata di sini dia menggunakan kaleng ini cukup cerdik sih. Rotasi di tempat open dia menggunakan kaleng agar bisa masuk ke dalam zona ya lebih mudah sih harusnya kaleng. Tapi ditambahkan itu aja oleh tim XTZ. Aduh, sayang banget RRQ harus pulang di posisi ke-10. Ayo Survivor Indonesia, mana dukungannya?
Hashtag FFCS dan juga hashtag FF Indo bersatu. Jangan lupa dukung tim Indonesia. Dan kita lihat di sini di kawasan Bayfrontnya, di mana ternyata BTS-nya bakalan bertemu juga dengan King of Gamer. Susah banget cuy, udah di spray begitu aja. Tersisa satu dan BTS-nya harus puas di posisi ke-8 juga. Dari AKD-nya tersisa satu orang. Oh sorry, auto knockout ternyata. Yes, auto knockout di sini, knockout di sini dan harus dipulangkan juga di posisi ke-7 tentunya. Dan ini ternyata menariknya adalah zonanya lebih ke arah Santa Catarina, lebih ke arah drop point pertamanya Onyx ketika kita ngomongin tentang Liga Indonesianya, yang ternyata sekarang di dodge sama Onyx karena dia lebih memilih ngambil posisi map sebelah kiri walaupun masih di pinggiran map juga. Dan masih ada XTZ, masih ada Critical X juga, masih ada V-Game. Ini lumayan PR ya secara standing keseluruhan kalau kita bercermin terhadap poin Indonesia yang sebenarnya V-Gaming itu sangat bersikutan dengan Onyx. Onyx yang tadi udah gugur, cuma beda 2 poin. Tapi kita lihat dulu, V-Gaming nih harusnya bisa sedikit lagi berhasil mendapatkan teman-teman dari Critical. Tapi ada satu member lagi dari Critical, sementara 2 orang dari V-Gaming so far masih bisa selamat juga. Tapi seorang Binsu sebagai last man standing kali ini, Van. Wow, dari Binsunya bakalan sedikit susah banget karena dia harus tersisa sendiri, dimana kalau kita ini udah pecah banget perangnya. Binsunya bakalan sulit banget untuk masuk ke zona karena udah ditungguin oleh tim XP, dimana ternyata tim XP-nya juga berperang dengan tim KOG di sana. Dari Pokgood-nya terknockdown 1 dan Barkapdi-nya terknockdown juga langsung di end begitu saja tanpa ampun. Ini King of Gamer-nya bakalan konsisten banget di posisi 5 besar sih gue yakin. Yes, ini perang saudara. Waduh, perang Thailand saudara versus Thailand. Yap, di sini fight-nya juga belum berhenti dari Pongol melakukan jump shot yang cukup baik. Keluar sudah di pop up begitu saja seorang Ponggood di sini, dan sepertinya dari V-Gaming-nya harus pulang di posisi ketiga juga. Tersisa 2 tim antara tim XP dan juga tim apa ini satunya? KOG ya. Yes. Waduh, KOG konsisten banget sih. Dia ada di posisi atas terus. Betul, dan ini adalah benar-benar perang saudara yang tadi sempat kita lihat di game sebelumnya Purgatory, di mana ada Indonesia dibuka oleh Onyx versus RRQ ya tadi ya, ketika di Marble Works. Tapi kita harus bergeser dulu di Santa Catarina karena ternyata KOG di situ yang akhirnya berhasil mendapatkan buyah juga untuk di game ketiga kali ini. Wow. Dari KOG-nya ternyata berhasil konsisten lagi, dan ini dia pesawatnya dari arah Mill menuju ke Graveyard, dimana kalau kita di sini sedikit menarik, pilotnya nggak adil banget, banyak banget di sisi atasnya tuh tipis banget. Kalau kita lihat Onyx-nya bakalan kita main critical. Wow, ini makanan buat Indonesia harusnya. Bisa lah ya Onyx. Ini yang gue bilang menariknya juga si Critical itu kalau misalnya di game pertama Liga Nasionalnya itu memang sempat turun di posisi arah Cape Town atau arah Kota Tua menuju Sentosa, walaupun ujung-ujungnya rotasi kedua mereka adalah ke Sentosa. Dan sekarang dia bertabrakannya VOV-nya sama Onyx, yang gue percaya Bisa. Indonesia yang udah natakin Critical berkali-kali bisa lah. Ayo. Bisa. Dan kalau kita di sini Bima Saktinya ternyata dari tim knockout-nya bakalan juga ketemu tim XP, di mana dari Ponggood-nya udah melakukan spray ke arah Emerald tapi masih sedikit miss. Nah ini dia. Ini sebenarnya gue yakin dari Criticalnya dia mau ke arah Sentosa seperti yang lo mention tadi. Iya, emang pengen ke arah Sentosa. Cuman itu rumah dia soalnya. Dibegal sama tim Onyx di sini. Yap, dan oke, kita geser dulu nih di itu ya poin eliminasi. Tadi gue ngelihat kalau misalnya tim EXP ternyata lumayan berdarah-darah dan auto knockout berhasil mendapatkan juga. Ini menarik karena tim EXP ini adalah PR-nya Indonesia sekarang. Jadi perlu kita perhatikan juga nih gugur nggak gugurnya dia. Iya. Terus tapi yang sebenarnya patut digugurkan di awal tuh King of Gamer sih. KOG tuh dari tadi konsisten banget gitu loh. Betul. Jadi ini kalau misalkan dari KOG sampai match keempat ini masih konsisten, itu bahaya banget. Yes. Cuman masih ada harapan sih sebenarnya untuk di 5 besarnya ya. Ya, karena tetap aja yang kita cari objektifnya dari play-ins ini adalah top 5. Jadi gue berharap RRQ bisa nyusul Onyx Olympus untuk standing ada di posisi top 5 lah sampai menuju tiket grand final. Betul. Jadi ibarat kata masih di posisi 4 atau 5 itu masih aman lah ya. Yep. Cuman sebenarnya angka-langkah lebih aman lagi sih di posisi 2 atau 3 itu lebih better sih. Ya, sini kita mumpung masih menunggu. Tadi kita sempat sedikit shout out tentang KOG ya. KOG itu sebenarnya selalu turun di posisi mil kalau nggak di Riverside. Dan kebetulan tadi di game pertama Bermudanya
selanjutnya dia turun lagi di Riverside, dan sekarang game keempat bermudanya dia turun lagi di Riverside. Jadi masih beberapa tim-tim yang let's say udah ada di posisi atas, banyak banget yang nggak merubah skemanya, justru masih tetap dengan cara permainan mereka ketika ngomongin tentang Liga Nasionalnya gitu. Nah, sebenarnya dari situ itu bisa ketahuan banget sih strateginya. Apabila harusnya Betul, lebih betul. ketahuan kan? Iya, iya, iya. KOG seperti yang lu mention turun di Riverside. Iya. Coba kalau misalkan ada tim yang langsung nabrak ke situ. Nah, bener. Bahaya banget itu. Nge-shutdown KOG. Nah. Enak banget. Itu the way lu ngetatakin EVOS kalau di Indonesia. Enggak boleh ditungguin sampai late game, lu Wah. tabrak EVOS-nya gitu kan. Tapi oke, kita lihat dulu. Bener aja, karena kritikal sekarang yang udah menerima critical damage dari Onyx tentunya. Yes, di sini kita lihat ternyata kritikalnya menerima damage kritikal yang cukup sakit dari seorang Jars yang menggunakan Wah, Wiza berani MP40-nya banget ya. cukup sakit. Dari Tayo dan Launya udah mulai regroup di sana. Kayaknya seorang Iconic berusaha melakukan back off dulu, atau mungkin dia kabur ya. Yap. Untuk mengamankan placement. Kalau kita di sini dari Jarsnya udah kepantau satu, harusnya coba di spray down menggunakan scarnya di sana. Nice, Jars. Damage yang cukup sakit, tapi masih bisa decoy-decoy manja. Dari Tayonya juga udah melakukan flanking ke sisi kanan, perlahan tapi pasti juga. Ini bahaya banget, dimana kalau kita lihat ternyata dari Iconicnya masih ada di belakang. Yes, tapi lu harus lihat ya, tadi Jars Free Fire kena 2 orang sekaligus dan akhirnya maksa 2 orang langsung ke back off dan dalam. Nah ini EXP nih yang tadi memang lagi head on terhadap Autoknock dan sempat dimenangin oleh Autoknock, which is good buat Wow. Indonesia ya, karena PR Indonesia adalah membuat EXP runtuh. Iya, Tapi iya. ternyata EXP masih bisa memberikan sebuah perlawanan yang signifikan juga untuk di early game. Iya, tadi gua takjub banget sama Ponggod, di mana Wah, dia ini bisa menggunakan shutdown plasma sih. jadikannya. Di sini bisanya terkena down, Jarsnya melakukan spray down ke arah Iconic di sana. Apakah masih bisa di-rev? Oh, dari Tayonya juga terlockdown di sini. Hati-hati, tersisa Lau dan juga nice, seorang Jars ini Indonesia. masih bisa harusnya. Onyx. Apakah? Yap, masih coba di-revive dulu, gak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa, dan akhirnya di sini critical elite-nya harus ditusunkan oleh Onyx Olympus. Wow, Yes, what ini, amazing game. ini dia Indonesia. Doaku terkabul. Ayo tabrakin kritikal di awal. Dapat kritikal 1 squad bos. Dan Wow. itu dia. Nice, tentunya Onyx Olympus berhasil ngebalesin sebuah kekalahannya di game di game kedua, di game ketiga dengan sebuah early game yang sangat cantik untuk teman-teman dari Indonesia juga. Nah, tadi kita agak sedikit move on ya, karena gue sempat lihat kalau misalnya KOG tadi dapat 3 orang dari LGDS yang harusnya early gamenya KOG sebagai top one-nya untuk secara keseluruhan itu ya, standing sementara Yes, ini betul. masih cukup kuat untuk early game juga nih. Yes, di sini ternyata di kawasan Mars Electric dan juga Factory-nya ada tim TG yang bakalan bertemu dengan tim XTZ, di mana Yes. kalau kita lihat ternyata ada knockdown satu dari tim For You-nya di sana. Kayaknya nggak bakalan dilepas dan langsung di end begitu saja. Ini bakalan sulit banget untuk For You, dan mereka memilih untuk back off dulu menggunakan mobilnya, mencari tempat aman dan mengamankan placement point. Tapi hati-hati, di sini ada BTS yang udah melakukan spray down ke arah mobil. Udah terkena headshot, damage yang cukup sakit banget. Dimana kalau kita lihat ternyata For You-nya serba salah, udah ditungguin juga di spray down oleh seorang BO di sana dan mobilnya hancur begitu saja. Ini Yes. posisinya kalau kita lihat Ravalda, Yap. di bagian tower ternyata ada XP Caramel yang udah nungguin juga. Nah, ini last man standingnya EXP ya, karena tadi yang sebenarnya dia sempat posisinya dijepit untuk oleh teman-teman auto knockout, tapi kita pindah POV-nya ke Onyx tadi, jadi gua nggak ngeliat, cuman gua ngeliat ada satu notification kill di mana si EXP ini masih bisa nge-clutch, dan itu yang ngebikin posisi 1 versus 2 si EXP yang memang lagi di standing keseluruhan ada di posisi kedua, langsung masih bisa secure placement dengan satu orangnya di posisi tower tadi gitu. Iya, Waduh. iya. Betul. Dan kalau kita lihat di sini di kawasan ini, kalau orang Ini Indo Baby bilang, Argon versus Burst the Sky. ini kalau orang Indo bilang ini Apa tuh? apa? Batu aura. Waduh, Tapi orangnya lagi nonton, bos. iya, nggak apa-apa karena kan di sini kita pokoknya FF Indo bersatu. Betul. Yang Jadi, penting ujung-ujungnya buat Indonesia ya nggak iya. sih? Jadi mau kalian itu fans dari e-sport apapun, pokoknya tetap dukung Indonesia karena di sini Wah, memang FF V-Gaming. Indo bersatu. Wah, ini bahaya banget sih. V-Gamingnya udah nyamperin ke arah labirin, di mana di situ ada tim For You ternyata bakalan coba dimasukin Yuk. aja oleh seorang The Club di sini. Bahaya banget, tapi kayaknya udah tahu, harusnya udah sedikit mundur dulu, coba di timer dulu, dimasak dulu geraknya oleh seorang The Club di sana.
tapi masih berusaha dicari dulu posisi. Kayaknya nggak ada yang menggunakan clue sih kalau gue lihat di sini. Yes, jadi belum ke spot ya. Belum ke Oke, spot. kita sabar dulu di sini. Oh, Kita masih ini. melihat teman-teman Pakistan melawan Vietnam dan gue berharap Pakistan bisa ngasih sebuah perlawanan karena kalau sampai V-game ke shutdown enak banget buat Indonesia tentunya. Tapi kita lihat dulu karena ternyata langsung diras begitu aja satu Wow. orang kan dua is really hard for Pakistan. Dia diwakili oleh tim TG, tapi ternyata tim TG harus gugur di posisi ke-11 menyusul Critical X dari India ya tadi. Yes, bicara soal V-game nih sebenarnya susah banget ya. Karena tadi kalau kita lihat itu 4 versus 2. Jadi udah chance yang besar banget sih untuk V-gaming memenangkan pertarungan di kawasan labirin. Dan ternyata kalau kita lihat di sini RRQ-nya yang biasanya turun di center of the map di peak ya. Yep. Dia akhirnya turun juga di kawasan pinggir. Tadi kayaknya di observatory kalau nggak gua Iya, kalau berarti nggak ini salah lihat masih ya. sama kayak di Bermuda yang pertama ya. Di Bermuda yang pertama yang tadi RRQ sempat ketemu sama LGDS dan juga sempat ketemu V-Gaming dan akhirnya sempat ngeratain LGDS dan dapat beberapa V-Gaming. Kalau kita berbicara tentang game 1 Bermuda, tapi ternyata LGDS-nya di sini jadi makanan buat teman-teman KOG di posisi atas map di posisi shipyard karena tadi memang si LGDS turunnya di situ dan ternyata ketemu KOG-nya juga di situ dan di sisi lain V-Gaming-nya di sini udah rotasi pakai kaleng, sebuah skenario yang basic ketika kita mau jemput zona dengan menggunakan satu alat kendaraan yang lebih cepat ya. Yap. Nah ini Burst the Sky juga lumayan PR Wow. karena dia secara standing lagi ngejar nih, lagi naik posisi Indonesia, lagi naik buat ngejar posisi Indonesianya. Yes, gue setuju banget. Dan tadi kalau gue sempet lihat itu di kawasan Batu Aura, dangernya udah di spawn gitu aja. Ini bahaya banget Gak sih ada untuk tim kompon BTS. kan? Ini kayaknya Gak ada atap. gak ada atap. Bahaya banget sih kalau misalkan gue harus melihat player ini terknockdown oleh danger. Karena danger sekarang itu bisa gue bilang serem banget sih, knock end boy. Bukan boy ya, maaf girl. Sis ya. Nggak, Tolong. ini sedikit Nggak apa-apa relaksasi. sih. Saya emang sudah tidak pernah dianggap wanita ya kadang-kadang. Oh. Oke, tapi ini menarik, ada Baby Argon, Baby Argon yang dari Malaysia, kemudian ada XTZ juga, ini dari India, adalah satu-satunya perwakilan India di game keempat sekarang karena Critical X-nya udah gugur duluan ya tadi. Kemudian masih ada Burst the Sky juga yang kita tahu dia salah satu perwakilan Vietnam yang lagi naik bersamaan dengan saudaranya V-Gaming. Nah, ini RRQ yang udah tadi juga dia sama skemanya ketika dia ngambil map kiri atas lalu akhirnya next rotationnya basic lewat Bima Sakti Trip juga. Bima Sakti Trip tadi tempat drop pointnya si EXP, tempat drop pointnya juga auto knockout. Tapi perlu diingat auto knockout udah lumayan berdarah-darah sama si EXP tadi. EXP juga tersisa satu orang. Yap. Nah, jadi harusnya masih bisa disusul sih. Nah, bicara soal auto knockout, tadi kita udah sempat lihat di mana auto knockoutnya dia mengamankan kompon di kawasan rumah L yang ada di Bima Sakti. Tapi dari RRQ-nya nggak coba rotasi ke sana. Kayaknya dari tim RRQ-nya dia mungkin bakalan sedikit holding position di sini atau mereka memilih holding position di kawasan rumah sabun yang ada di pik sana. Gue senang sih RRQ di sini udah lebih sabar. Betul. Udah lebih bermain dengan menurunkan ego, jadi nggak masalah untuk lebih decide menuhin research di awal-awal, cari glue sebanyak-banyaknya juga, terus menuhin medical kit dan sampai akhirnya kita menuju middle game minimalnya udah cukup kuat gitu dan nggak Betul. terlalu ngeras lah, posisinya agak ditahan gitu emosinya. Ya, karena kadang juga kalau nafsu itu nggak baik juga ya. Ya. Terkadang dari RRQ dan Onyx sedikit harus mencari momen yang pas di mana ketika mereka harus maju melakukan clash. Sebenarnya paling enak itu jadi third party sih ketika Ya, lagi ada benar. peperangan kita berusaha melakukan steal kill, kemudian kita bisa menculik satu persatu, itu lebih better ketimbang kita lagi perang ternyata ada orang ketiga, orang keempat dan seterusnya, itu malah gak cuan banget sebenarnya. Ya, tadi kalian sempat lihat ya, itu ada 3 poin eliminasi yang udah di-secure sama KOG. Itu adalah poin terhadap LGDS. Tadi Riverside merupakan tempat drop pointnya teman-teman KOG yang sekarang dia udah masuk ke arah center of the map juga. Artinya next zone-nya mereka udah pada baca juga dari predik kalau misalnya akan bersinggungan juga Indian of the Story-nya di posisi pick. Tapi ternyata masih ini benar-benar keseluruhan tim agak cukup defensif menuju Betul. middle game-nya karena memang udah harus ngejar point placement sih kali ini, mengingat ini udah masuk ke pertengahan game gitu. Iya, bisa dibilang ini game keempat Yep. gak terlalu seagresif di match-match sebelumnya ya. Kalau kita di sini memang dari kebanyakan tim itu mereka memilih untuk menahan di komponnya masing-masing. Karena sejujurnya kalau misalkan ini kompon ada di tim BTS itu bakalan enak banget sih posisinya karena dia bisa
dari vision dari arah pick juga bisa, dari arah Pochinok bisa. Cuman yang jadi masalah adalah di sini tempatnya terlalu open. Yes, mungkin yang so far masih cukup paling enak juga di sini KOG ya, karena KOG masih dapat satu kompon kuat dan di sini Burst the Sky seenggaknya advantage mereka adalah mereka bisa dapat posisi di atas ataupun di posisi lower ground. Nah ini Baby Airgun juga sebenarnya masih enak. Ini adalah tempat yang kita tahu rumah lantai 2 yang cukup kuat untuk defense dan susah banget buat matahin peperangannya let's say dari rumah lantai satunya. Jadi Baby Airgun juga so far masih cukup enak dan masih enak juga buat teman-teman dari KOG sih, terutama yang sebenarnya dapat banget rumah labirin yang masih tengah-tengah dari zona itu sendiri gitu. Iya. Ini zonanya bener-bener kalau menurut gua sih agak sedikit gak adil karena oke lah mereka mendapatkan beberapa kompon yang menarik ya. Cuman di sini yang bakalan menjadi sulit adalah untuk tim XTZ mungkin yang bakalan mencoba masuk ke arah rumah sabun. Karena kalau kita lihat tadi RRQ-nya juga sempat mau masuk ke arah rumah sabun, tapi gue belum tahu sih dari RRQ-nya mereka masih berada di kawasan Bima Sakti yang tadi ada gubuk kecilnya atau mereka udah rotasi ke arah kompon berikutnya. Karena dari tadi kalau kita lihat ternyata lagi berfokus ke arah pick di mana ada 3 tim, KOG, XTZ dan juga tim Argon ya. Iya, gue rasa Baby Argon sama KOG karena udah ngeluarin airdrop bakal hold position di sana sampai nunggu next zone-nya. Dan di sini tadi menariknya XTZ masih bisa pembagian spread out 2-2, di satu di rumah kecil, satunya lagi di rumah letter L. So far masih cukup enak-enak aja dan Olympus lebih memilih sedikit menahan zona next-nya di arah Pochinok. Dia harus, dan yang gue suka dari Olympus adalah mereka ngebiarin fight dulu di arah depan, baru habis itu dia masuk dengan sangat sabar sampai setelah teman-teman yang ada di dalam zona itu udah pada berperang dan gak fokus terhadap posisi Onyx yang tiba-tiba secara sneaky masuk. Dan ini yang berusaha untuk dilakukan sama Olympus ketika dia di Bermuda pertama tuh ya. Dia juga ngebiarin teman-teman dari saat itu dari Critical X pokoknya ada 2 orang yang lagi fight di arah rumah sabun di Bermuda pertama dan itu ditungguin aja sama teman-teman dari Onyx dan Onyx jadi third party udah tinggal menonton gitu kan. Yap. Dan ternyata di sini tim BTS-nya fokusnya teralihkan oleh tim VGM yang berusaha masuk menggunakan mobilnya sana. Wow, damage yang cukup sakit sekali dari seorang Daklop di sini. Dan BO-nya juga udah melakukan tapping aja. Dan di sini kayaknya Onyx punya peluang untuk menjadi third party nih. Yes, Onyx ketika mendengar suara firing kayak gitu udah langsung gak pengen buang waktu, dia langsung ngambil kesempatan untuk ngambil step ya, biar pertama nggak terlalu di aware dan siapa tahu bisa steal kill. Tapi ternyata seorang Laul justru harus menerima damage balik. Di sisi lain juga di arah high groundnya itu udah ada Baby Argon kali ini. Iya. Baby Argonya udah nungguin Onyx juga. Ini bakalan susah banget sih sebenarnya untuk Onyx kecuali dari Onyxnya bisa menunggu momen di mana XTZ ya. Ini bisa karena si Baby Argon ini dia lagi fight sama si XTZ sama si India ini. Betul. Dan menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party tapi ternyata Baby Argon perwakilan dari Malaysia nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia udah aware sama kedatangan teman-teman Onyx Olympus. Yap, ini bakalan sedikit susah banget untuk tim Onyx dan kawan-kawan di mana LGDS harus puas di posisi ke-10 juga. Ini udah zona ke-4 mau ke-5. Oh, Wizanya ter-knockdown begitu saja di sini kalau kita lihat. Dan Jersey berhasil 1 point kill, tapi Jersey harus dibalikin ke knockdown juga. Tersisa Tayo dan juga Lau di sini. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona ini? Bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri, bakalan menjadi the last standing man. Oke, dari Tayonya nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dia masih coba holding menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Karena hati-hati Tayo. Aduh, mempunyai pindah di mana dari sini kita lihat RRQ Chamjunya sepertinya bakalan coba melakukan spray ke arah tim Nice. tim XP ternyata. Nice, RRQ nge-shutdown EXP. Tentunya yang memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu karena itu seorang Chanzu berhasil berbicara 1 lagi kah atau ternyata berhasil di steal kill kali itu. Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto knockout-nya pulang di posisi keempat juga. Di sini RRQ masih bisa buya. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buya sih. 6 poin kill udah diamankan. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Pulangkan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG from Thailand tentunya, di mana seorang O'Connor juga udah ke speed 3-1 karena berusaha untuk mensecure secara placement juga, dan O'Connor langsung memberikan sebuah sedikit spread out dari arah yang cukup jauh. Udah ada backup support juga dari 3 teman-teman RRQ Hades dari sisi kanan. Berhasil menok
orang lagi terhadap Thailand kali ini. So, Indonesia kita masih berusaha untuk lihat juga dari kapten kita Sangley Galak yang berusaha untuk ngasih backup support dari sebelah kanan, tapi hati-hati. Aduh. Di arah depan udah ada yang keras juga dari posisi KOG. Yes, kalau kita di sini lagi Elotnya masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba dimasak dulu ke granatnya. Oh, Kandernya berhasil mendapatkan suara Osaka di sana. Aduh, granatnya mantul Bapak lagi Elot. Apa yang terjadi? Hati-hati, coba di jump shoot yang cukup baik. Lockdown satu di sini, langsung dihantar Mamun. Tersisa satu lagi. Come on Indonesia. Yes. Kau bisa. Lagi Elot. Indonesia. Wow, RRQ. Buya di posisi ke-1. Wow, what amazing game. RRQ Hades berhasil mendapatkan buyanya. Lega Elot menjadi MVP dengan 7 poin kill. Wow. Ya ini dia, Galak membuktikan sebuah kapten terkuat di bumi. Dan gimana ya man, Wow, gue wow, merinding di sekolah. Kasih semangat ya kan untuk RRQ Hades dan juga Onyx Olympus. Spam komen ya kan, spam post dengan hashtag FF Indo bersatu. Jangan lupa silangin tangannya pas ngetik ya. Gimana caranya lo ngetik kalau lu silangin tangan lu? Nggak bisa. Gak bisa. Iya, nggak bakal bisa. Oke, dan kita udah menyaksikan di sini gimana ternyata mereka harus ke golf course lagi. Onyx cukup aman ya. Onyx cukup aman untuk turun di golf course, dan juga RRQ sendiri cukup santai mereka turun di rumahnya seperti yang lu bilang. RRQ Hades bermain di purgatory, artinya mereka bermain di neraka yang mereka ciptakan. Dia bener, ini neraka yang mereka ciptakan untuk lawan-lawannya, atau mungkin mereka bisa menciptakan untuk diri sendiri. Tapi kita bakal ngeliat seperti apakah permainan dari RRQ kali ini. Dan udah ada tim lain juga yang tadi turun bareng sama RRQ di purgatory. Sementara ini adalah VGN 1 dari top 5 yang kalau gak salah punya perolehan 80 poin sekian. Dan ini adalah tim dari Vietnam. Emang kayak gue dengar juga beberapa rumor bahwa di FFCS kali ini ada regen-regen kuat lain yang bakal bertarung bareng sama Indonesia. Dan dua regen yang gue tahu itu adalah Thailand dan Vietnam. Dan memang kalau kita lihat di 5 besar ini ada didominasi sama tim dari regen Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Ini menjadi fun fact di mana di hampir setiap mobile games ketiga tim ini emang selalu bersinggungan, Bang. Oke. Ya. Iya. Kayak mereka selalu bertemu di fase-fase yang seperti krusial seperti ini, dan mereka menjadi rivalry yang dimana poinnya tuh nggak selalu beda-beda jauh banget antara Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Emang persaingan ini udah ada dari dulu. Mendarah daging. Mendarah daging. Mendarah daging. Mendarah daging. Oke. Yes, dan kita bakal menyaksikan di sini gimana tim jadi dari Critical X Elite mereka berhasil bermain di daerah Lambermill. Biasanya tempat ini kalau di Free Fire Master League dimanfaatin oleh First Riders ya. Iya. Cukup bermain efektif, bermain di daerah selatan Pulau Purgatory. Dan oke, kita menyaksikan di sini lagi di mana tim LGDS akan berpapasan dengan RRQ yang udah siap untuk melahap lawannya karena ini adalah rumah mereka. Ini adalah arena pertempuran yang hampir sama ya, ketika RRQ turun habis itu mereka melakukan pergerakan ke arah bawah, dan di sini mereka bakal ketemu tim lagi. Dan penyebaran dari tim LGDS ini mungkin cukup berbahaya. Kalau misalnya satu keculik mungkin bisa bakal diras dengan cepat oleh tim RRQ ya. Yes, dan LGDS ITA di sini gua rasa udah memberikan info ke teman-temannya bahwa di rumah pink itu ada orang, karena lu lihat ternyata setup yang dimiliki sama tim-tim lain itu selalu sama ya. Mereka sendiri kayak, nah lu lihat tuh bener-bener membuat satu garis pertahanan aja gitu. Iya, sementara para pemain RRQ mereka lebih milih untuk fokus ke rumah kecil, dan mereka bakal mundur sepertinya. Dan udah ada tembakan, dan bakal ada tembakan balasan seharusnya dari tim RRQ ke arah LGDS, tapi belum ada. Oke, O'Connor di situ udah terknockdown. Yes, udah bagus banget tadi. Satu glue wall yang dipasang oleh Pac-Man mencoba mengcover teman-temannya walaupun dari kejauhan. Udah ada tembakan juga ke arah ATA, masih bakal di cover tapi harus crackdown di sana. Chanzu hati-hati ter-end, ternyata tidak, masih bisa di revive. Di sini udah cukup sekarat pemain-pemain dari RRQ, bakal diputusin untuk langsung maju. ETA dan juga Chan udah mulai mendekat masuk ke rumah pink. Ada tembakan balasan dari O'Connor dan mereka masih survive, dua-duanya masih sustain, masih melakukan healing dan medikasi bersamaan. Tapi di lain sisi di sebelah kanan udah ada yang mulai masuk lagi dari arah bawah. Iya, dan kita lihat di
sini Legalot juga langsung melakukan respon yang cukup bagus untuk nge-spot pergerakan dari Yis yang udah mulai coba untuk melakukan flank. Cukup terpisah jauh dari teman-temannya. Yis kalau menurut gue kalau misalnya dia pengen maju, dia harus jaga posisi dengan baik karena sepertinya tim RRQ udah cukup siap dengan kehadiran mereka. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, teman-teman dari Yis juga pemain LGS yang lain juga bergerak lumayan bersamaan dan sepertinya karena mereka gak nemuin cara untuk bisa ngehajar RRQ yang udah bisa kembali pulih, para pemain LG dia memutuskan oke, kita bakal mundur terlebih dahulu. Kalau misalkan kita coba untuk kontes terlalu cepat dan kita rata ini bakal cukup merugikan dan akhirnya keputusan mereka sendiri lumayan menguntungkan bagi RRQ, tapi mungkin gak akan berlangsung terlalu cepat karena bisa jadi LGDS mundur untuk ngambil resource. Setelah mereka merasa punya resource yang cukup, mereka bisa ngejar RRQ lagi. Sementara RRQ juga udah ada tim lain yang ada di dekat mereka. Oke, udah ada satu tim yang mendekat ke arah RRQ sendiri. Mereka ada di daerah apa itu disebutnya? Biasanya dibilangnya parkiran bawah. Dan udah ada 4 orang dan 1 orangnya itu udah menggunakan mobil berwarna kuning tadi atau mobil yang biasa disebut Lambo ya. Oke, kita lihat di sini XP Hoisang udah mendapatkan satu posisi yang aman dan lu bisa ngeliat betapa adaptifnya game yang dimiliki oleh RRQ ketika mereka tahu mereka nggak bisa bermain dengan tempo yang cukup tinggi. Mereka bakal sabar-sabar dulu aja, tapi kita bakal beralih sedikit di sini di mana Exen udah mulai terkena down begitu aja. Talha bakal coba melakukan covering kepada teman-teman yang ada di belakang. Dan sementara itu 1 orang bakal ditahan. Disandra aja nih, Bang. Iya, dan kita lihat di sini adalah tim TG ya, dan berhadapan dengan auto knockout yang posisinya perlahan tapi pasti mulai terus naik di setiap rondenya. Dan kalau kita perhatian di sini, Exure bakal sulit banget untuk mundur ke belakang karena fokus dari para main TG bakal gampang banget untuk nge-spray dia kalau misalkan dia lari, dan teman-temannya sendiri lagi cari cara mungkin untuk bisa nge-backup posisi dari Shure. Sementara di tempat lain kita lihat tim dari Vietnam yang ada di 3 besar kalau gak salah udah berhadapan dengan XTZ dengan posisi yang seperti ini. Kalau misalkan tim dari Vietnam ini rata bakal merugikan banget buat mereka. Bakal merugikan karena di satu sisi Indo sendiri yang bakal diuntungkan, tapi kita lihat di sini 2 orang udah melakukan pop-up global ke depan, udah langsung ditembak, ada critical damage yang diberikan oleh Bingsu di sana dan langsung ditembakin begitu aja. Sementara Illuminati bakal menahan pergerakannya, 1 orang udah terkena down dari seorang Bingsu, langsung dipulangkan ke lobby. Daklop di sini terkena kepala, langsung terkena down begitu aja. Sementara Meiko bakal coba untuk menyelamatkan poinnya, mundur, ditembakin dari 2 area yang berbeda. Sementara Crazy disisakan sendirian melawan 3 orang yang itu XTZ, Indro, Barkaboy, Mr. J dan juga Illuminati. Sementara Crazy bakal ditembakin lagi, menyisakan 1 gluolnya untuk bertahan dan gak cukup kuat. Barkaboy berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan dan juga V-Gaming menyisakan 1 orang Meiko aja. Keputusan yang cukup gila dari Crazy, dia memastikan dirinya untuk ada di belakang ngejaga temannya supaya bisa kabur sendirian. Namun cukup logis dalam artian kalau misalkan mereka gak bisa dapetin menangin war di awal, setidaknya mereka nyisain 1 orang chance untuk cari placement di akhir karena mereka ada di peringkat 3 dan mereka gak pengen posisi itu terjatuh, apalagi sisa 2 game doang. Betul, tersisa 2 game dan kalau sampai mereka tadi kehilangan 3 orang tanpa dapat 1 kill pun. Ya. Ini kabar buruk banget dan ini merupakan kabar baik untuk RRQ Hades dan juga Onyx Olympus. Tapi di lain sisi, di sini cukup berdekatan, Bang. Ya, di dalam danger zone yang sama ya kan, bisa jadi mereka clash di awal dan ini bukan kabar bagus bagi 2 tim Indonesia ini. Betul. Dan jangan sampai ada fight nih. Jangan please. Sampai ada pertempuran di antara kalian. Oh my god, Jarsnya bakal coba untuk maju tapi langsung mundur lagi. Ini kayak efek, lu tau gak sih kayak bau-bau orang Indo tuh kayak dia bisa ngenalin dari jauh ya kan. Anjir nih, ini Indo nih. Indo juga nih. Oh iya gitu ya. Kan? Ini Indo nih kayak. Ini CWK atau CWK ya kan? Pasti kan kayak model-model kayak gitu ya. Jadi kan? si Jar sudah maju tapi langsung nanya ini CWK apa CWK gitu. CWK atau CWK bener. Jadi akhirnya dia mundur lagi. Jadi akhirnya dia mundur lagi. Takutnya bahaya gitu kan. Yes. Dan ternyata kalau kita lihat udah ada 3 tim yang bakal berkumpul di satu tempat yang sama, bahkan 4 ditambah RRQ dan di lain sisi juga ada Onyx. Artinya beberapa tim dari sini udah membaca zona selanjutnya dan mereka tepat berkumpul di Brazil. Artinya zona ketiga nanti bakal ada di dekat sini, Bang. Wow, dan ini kayaknya bakal jadi enak bagi RRQ yang udah cukup hatam dengan daerah situ ya. Tergantung gimana mereka bisa masuk berempat dengan aman ke dalam sana. Tapi kita lihat di sini ada Baby Argon. Sementara itu mereka sebenarnya coba untuk rotasi cukup jauh dan RRQ ini di depannya nih. Ini bakal ada EXP kalau nggak salah. Yes.
tim kedua dari Thailand ya kan yang ada di peringkat 2 sekarang, dan kita lihat di sini XTZ udah satu membernya di spray sama tim BTS. Iya, ada XTZ dari tim langsung dimajuin begitu aja. Chansu udah knockdown begitu aja, terlalu terburu-buru nampaknya, sementara Legalot bakal coba nembak mengcover dari kejauhan, dan Chansu bakal backman juga udah terknockdown di sana, bakal menjadi mimpi buruk. Ini benar-benar bencana untuk RRQ, bakal dipukul mundur. Legalot bakal coba untuk menyelamatkan placement poinnya, sementara Okanar bakal berjuang berkorban untuk memberi waktu Legalot untuk mundur, tapi nggak bisa diapa-apain lagi, bakal ditinggalin begitu aja. RRQ, Legalot kehilangan kepalanya. Oh my god, bukan kabar baik buat tim Indonesia. Oh my god, dan ada tahun dari tim EXP Gaming setelah mereka berhasil ngeratain RRQ. Satu keputusan yang cukup dipertanyakan ketika para pemain RRQ memutuskan untuk maju ke depan, terutama Chanzu yang tadi kalau menurut gue posisinya cukup open untuk di-spray dan di-counter sama tim lawannya. Betul, kayak untuk apa lu coba kontes di sana sedangkan kayak lu masih di dalam zona gitu. Ya. Kayak lu lagi ngebalap posisi, lu harus ada di 5 besar, dan lu memutuskan fight di mana fightnya tadi masih ada 43 orang tersisa. Ya, dan sayang banget kayak mereka ngambil satu permainan yang beresiko ketika resikonya adalah lu kehilangan, lu cuma dapat 0 poin. Yes. Kecuali kalau misalkan lu ngambil satu play beresiko, lu harus masuk ke dalam zona, kayak ini udah zona keempat, zona kelima, tim yang tersisa juga tinggal dikit, tapi oke, itu udah lewat. Sekarang kita lihat Onyx. Onyx langsung dapetin 2 knockdown begitu aja, langsung dihujanin peluru dari 4 arah yang berbeda. Nampaknya Iconic di sana gak bisa diselamatkan lagi. 2 orang Indo Pride FF Indo bersatu bakal langsung ditembakin, dihujanin peluru dari 4 arah yang berbeda. Sementara Jars bakal coba untuk masuk ke dalam, langsung ditembakin begitu aja. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia tentunya. Jars bakal masuk ke dalam, langsung ditembakin, di ending begitu aja, menyisakan 2 orang di balik tembok. Tapi dari sebelah kanan ada tim yang berbeda, dan di kiri juga. Hati-hati Jars, di sebelah kiri lo ada musuh. Jangan sampai lu nggak sadar di sini. Dan Onyx ya bakal coba untuk mundur, dipukul ke belakang dari LGDS. Di sini bakal bertemu dengan Onyx, dan Lau harus terkena knockdown di sana, menyisakan 3 temannya. Masih bisa diselamatkan kah? Langsung ditembak begitu aja. Tayo langsung duel. 2 orang LGDS sudah sekarat, sementara Chan di sana bakal ditembakin begitu aja. 4 orang masih survive. Tayonya harus terkena knockdown, tapi Wiza bakal coba untuk langsung masuk mengcover teman-temannya. Udah cukup sekarat di sana Chan-nya. Dan yes, that's it. Onyx berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi tambahan dari tim LGDS Indo Pride FF Indo bersatu. Oh my god, Play yang luar biasa banget dari Onyx. Lu lihat ada 2 tim dan mereka ngenatak 2 tim tersebut, dan mereka juga manfaatin satu momentum. Kalau menurut gua sedikit kesalahan dari LGDS karena mereka gak langsung coba untuk commit all in ke arah Onyx yang baru selesai perang. Dan momentum itu sangat dimanfaatkan dengan baik oleh Onyx untuk perang dengan LGDS. Kayak mereka gak nunggu lama-lama, mereka langsung serang balik, dan mungkin hal itu gak diantisipasi oleh LGDS dan mereka langsung bisa dapetin kill, ngeratain LGDS. Maksud gue kayak Onyx dari tadi bisa manfaatin momentum-momentum yang kayak gini, dan mereka eksekusi hal itu dengan sangat baik. Dan poin plusnya adalah tadi Onyx benar-benar dihajar dari 2 sisi yang berbeda. Yes. Dan mereka baru dapetin 2 kill, habis itu mereka moving, mereka dapat lagi. Padahal notabene Lau itu udah terkena down duluan. Tapi dengan cukup sigapnya Tayo dan Wiza benar-benar melakukan pembagian posisi kiri dan kanan sampai akhirnya musuhnya bingung, terkunci, dan mereka harus lari kemana mereka nggak tahu. Ya, dan itu kayak respon yang bagus banget ketika si Lau-nya tadi di knockdown saat kayak ketika musuhnya coba untuk melakukan commit lagi, namun respon yang baik dari main Onyx-nya sendiri akhirnya nge-counter play yang dilakukan oleh tim LGDS. Benar. Tapi tadi kalau misalkan dari tim LGDS sendiri memutuskan untuk keluar, gua rasa itu bakal jadi satu hal yang berbeda ketika Lau-nya berhasil dieksekusi oleh tim Onyx dari LGDS. Tapi ternyata memang kalau kita ngelihat behavior dari tim-tim yang bermain di play-in sini, mereka benar-benar gak ada yang mau langsung nge-end musuhnya, atau ketika ada satu orang langsung ngeras untuk masuk ke dalam. Ya, dan makanya itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Onyx yang mungkin juga mempelajari tabiat itu dari beberapa tim yang udah mereka lawan. Apalagi kayak kalau gak salah kita ingat di kala hari mereka tadi lagi deadlock sama satu tim atau knockout kalau gak salah, dan lama banget kejadiannya. Sekalipun akhirnya mereka kalah, tapi mereka dapat experience pelajaran yang bagus, kayak pelajarin gimana tabiat tim yang gak langsung ngeras ketika musuhnya udah knock, dan mereka manfaatin peluang itu untuk kembaliin keadaannya tadi. Wah, tadi benar-benar Onyx
satu play yang bener-bener oke banget. Dia buktiin ke orang-orang di luar sana kalau mereka pantas ada di sini. Mereka melawan 2 squad, 2 arah yang berbeda, tapi mereka bisa survive, bahkan berhasil mengeksekusi satu tim secara langsung gitu loh. Yes. Tanpa kehilangan satu orang pun, mereka clean sheet. Dan kali ini mereka ada di dekat zona selanjutnya, yang artinya chance mereka untuk masuk ke top 5 itu besar banget. Gua rasa dengan gameplay yang mereka milikin sekarang, kalau mereka bisa sustain lagi, nggak menutup kemungkinan kalau mereka bisa masuk ke grand final, dan chance-nya bakal lebih besar dan lebih besar lagi dari pengalaman yang mereka milikin. Benar. Dan menurut gua dengan apa yang udah kita lihat dari Onyx dan mereka juga sekarang lagi ada di top 5, mereka kalau menurut gua punya kesempatan untuk nge-secure. Sementara kita harus ingat di bawah RRQ di klasemen sementara ada BTS, tim yang berasal dari Vietnam. Dia ada di peringkat 6. Dan tadi kita lihat BTS ada di dalam zona dan posisinya cukup rame. Namun dia ada di dalam compound yang cukup enak dan punya kemungkinan antara dia dirasa melawannya atau BTS baru lu bilang, dan satu orang udah terkena down oleh Yes. King of Gamers, Bang. dan ini bisa jadi kesempatan untuk mempertahankan mungkin posisi RRQ tetap di 5 besar kalau misalkan BTS bisa diratain sama King of Gamers. Kita lihat di sini satu orang dari BTS sudah knock, mereka udah cukup kepisah ya kan. Di sini ada XTZ, di situ ada auto knockout juga. Tapi yang knock itu akhirnya bisa di revive dan oke, dan mereka bakalan cukup aman sementara. Kalau lu lihat di situ Baby Argon sepertinya lagi kesulitan mungkin dan tereliminasi. Iya, udah langsung tereliminasi di posisi ke-10 begitu aja. Sementara King of Gamers lagi-lagi permainan yang cukup baik dari tim Thailand. Kali ini mereka masuk di dalam zona lagi, pembacaan yang baik. Dan tapi kalau gue lihat dari segi movementnya, kalau Onyx mau masuk ke dalam zona, cuman ada satu tim yang bakal ngalangin mereka. Jadi artinya chance mereka gede banget buat masuk ke zona selanjutnya tanpa digangguin orang lain. Mereka bakal head to head dengan satu tim yang udah ada di dalam zona. Yes, dan kita lihat di sini gimana TG bakal langsung strike. Udah ada critical EX dari India ya kan, dan udah diratain juga yang ada di dalam. Sementara terjadi perang di berbagai tempat, dan ini ada Onyx dan dia ketemunya sama Yes, ini dia. Apakah Onyx bisa? Oh, tapi di lain sisi di sebelah kanan juga ada musuh. Jangan terlalu terburu-buru please. Kalian tahan dulu karena bakal ada yang masuk juga dari belakang, dan ada yang terkena M79 dari kejauhan. BTS comeback. Sementara itu dari sebelah belakang juga udah ada yang masuk. Jars di sini bakal coba untuk mempertahankan daerah yang mereka miliki terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk maju ke depan. Ya, kita lihat di sini para pemain Onyx juga bakal ketemu sama tim Critical. Sementara di belakang mereka udah ada zona pilihannya antara mereka coba untuk ngehajar pemain yang ada di sini atau coba untuk maju ke depan. Maju ke depan sepertinya jadi pilihan yang diambil oleh pemain Onyx. Namun di depan ada BTS dan ini bakal jadi clutch play bagi Onyx versus BTS. Oke, 2 orang udah terkena down dari Onyx, tapi nggak apa-apa, masih coba di revive. Tapi dari belakang ada musuh yang nembakin, langsung ditembakin balik oleh seorang Wiza. Udah ditembakin, tersisa satu orang. Wiza bakal coba untuk surviving di sini, ditembakin dari 2 arah yang berbeda, cukup kesulitan. 6 tim tersisa dan Wiza bakal coba untuk melakukan gulung-gulung medkit terlebih dahulu. Oh my god. Lone Survivor bisa, dia bakal coba manfaatin kesempatan ini untuk nunggu TG versus BTS dulu kayaknya, baru dia coba untuk masuk. Betul. Kalau misalkan dia bisa lebih sabar lagi, bahkan dia bisa coba ngikutin tim BTS yang mau masuk ke dalam zona. Yes, bener banget. Dan kita bisa lihat mungkin BTS sendiri coba untuk fokus arahin matanya ke dalam zona, sementara zona bakalan jalan sebentar lagi. Dan ini adalah momentum Wiza untuk sneaky coba masuk, lewatin gedung-gedung. Dan kita lihat di sini apakah dia bakal coba untuk mulai berjalan masuk. Dia udah mulai berjalan mengendap-endap, mencoba mencari celah masuk ke dalam, coba untuk lewatin beberapa orang. Dia ngelihat Sani dan bakal diajar dulu sepertinya sama Wiza. Dan mungkin dengan ngajar Sani posisinya jadi ketahuan. Apakah Wiza di sini bisa ngajar Sani? Sepertinya posisi dari Wiza sendiri udah cukup sulit dan terdesak ada di belakang. Yes, tapi di situ dia masih bisa gulung medkit dan dia bisa masuk ke zona selanjutnya tanpa kelihatan. Sementara itu BTS juga masuk lagi, udah berhasil mendapatkan 8 poin eliminasinya dan bakal terus bertambah. Olympus di posisi ke-6 cukup puas di sana nampaknya, dan juga XTZ Esport di posisi ke-5. Sementara BTS sang pengganggu yang bakal merebut posisi RRQ tentunya masih bisa survive. 4 orang di sana masih bisa bertahan. King of Gamers juga masih ada di sana. Kevin, Getbu dan juga EXP. Ada tembakan dari kiri dan kanan membagi posisinya dari tim TG dan juga BTS, tapi 2 orang udah terkena down. 11 poin eliminasi udah dimilikin. BTS loyal. Beo bakal coba untuk menyelamatkan temannya, berputar sedikit lagi dan nutup celah untuk kabur satu-satunya atas tim XP Caramel. Dan yes, itu dia Sunny bakal coba untuk mundur dan Beo bakal coba untuk masuk ke dalam zona. Ada tim KOG yang masih nunggu di depan, langsung ditembakin dan oh my god, burst the sky. Sementara itu KOG lagi-lagi berhasil mendapatkan Buya dengan posisi
poin eliminasi yang cukup banyak. Wow, lu lihat King of Gamers berhasil mendapatkan kalah hari. Ini adalah ronde penentuan bagi tim-tim yang bermain di fase play-in Free Fire Continental Series. Dan kita lihat udah ada tim Ararki yang turun di Refinery dan juga Onyx Olympus yang bakal Oh kontes my God. sepertinya. Onyx Olympus, please berhati-hati sedikit ya. Dan kita menyaksikan juga di sini udah ada fight lagi antara tim XTZ dan juga tim Baby Argon, yang dimana Baby Argon ini mereka lagi butuh poin ya. Ya, Baby Argon ini adalah salah satu tim yang kalau gua gak salah udah sulit untuk ngejar ya. Iya, beda 50. Aduh, Iya. dan Jarsnya udah kena hit yang cukup sakit ya, sekitar 80% HP-nya, dan ini yang buat Onyx sendiri kesulitan menurut gua. Tapi setidaknya kabar baiknya adalah tim yang mungkin ngehajar Jars itu gak bisa fokus ke Onyx sendirian karena di dekatnya ada tim lain. Iya, jadi mungkin udah ke spot jadi bisa lumayan. bisa aja dihajar juga ya. Ya, dan itu mungkin akhirnya kayak di awal mungkin mereka nggak punya banyak resource untuk berhadapan dengan dua tim sekaligus, jadi saling memutuskan untuk mundur. Tapi ini kita lihat ya, Mr. J lagi mengendap-endap. Lihat ya nih, Mr. J ya kan Oke, mengendap-endap. udah dimasak, langsung dilempar. Ada respect global yang cukup bagus nampaknya, sementara jebatnya bakal dipukul mundur. Udah kelihatan oleh Mr. J, langsung ditembakin begitu aja, hampir terkena down, menyisakan 20% HP-nya aja. Tapi di situ sepertinya jebat lakukan tembakan balasan sekalipun sisa 20%, tapi tetap lo harus kebalas tembakan dulu ya. Karena di belakangnya teman-temannya juga ada datang, jadi dia pede untuk bisa di revive kalau kena. Iya, dan lu lihat pergerakan dari XTZ sendiri, mereka udah ngunci pergerakan dari tim Baby Argon ya. Lu bisa lihat di kiri ada Mr. J, di sebelah kanan itu ada satu orang Ajim yang udah naik ke atas tower. Yes, ya Ajim Illuminati. Ya kan? Oh my god, RRQ kenapa harus bertemu dengan Onyx Olympus? Tidak. Wah, Worst skenario, bro. ini bencana coy. Tapi tunggu. Mungkin bakal terjadi lagi di mana RRQ enggak sepertinya karena RRQ-nya butuh poin. Onyx Jars di situ dikenok oleh Pac-Man yang aimnya cukup cakep, dan ini mereka bakal dikejar. Ini harusnya bakal dikejar, dan lu lihat di situ udah ada first blood, 2 orang udah di kill. Tinggal tersisa 2 orang dari tim Onyx. Apakah ini bakal jadi satu ronde yang berdarah banget bagi tim Indo? Oh my god, ada orang lagi ternyata di sana. Ada tim Critical Elite X dari India. Wow, Onyx tersisa 2 orang. Mereka harus nge-defense, mereka harus dijepit, mereka harus di-sandwich sama RRQ dan juga Critical X. Oh my god, lo lihat di situ Tayo udah cukup sekarat, bisa Oh udah my knockdown. god. Tayo adalah benteng pertahanan terakhir dari tim Onyx. Apakah Tayo bakal bisa lolos? Tapi setidaknya sedikit kabar baiknya adalah harusnya fokus dari RRQ itu pindah ke arah tim Critical X Elite. Enggak jadi kabar baik karena di sini Onyx Olympus tereliminasi. Oh my god. Oh my god. Dan RRQ-nya cuma dapat 2 poin eliminasi aja. Sementara itu udah dikejar dari belakang dari tim CRX atau dari Critical X Elite. Oke, kalau misalkan RRQ-nya di sini habis dia dapat 2 kill, ngeratain Onyx dan RRQ-nya rata, gak bisa masuk ke 5 besar. Ini bakal jadi worst skenario untuk tim Indo sepertinya di fase play-in, dan ini bakal jadi total disaster. Tapi kalau misalkan yang di posisi 5 V-Gaming ya. Ya. V-Gamingnya ternyata tusun di sini, ini bisa ngegeser karena Onyx-nya sendiri ada di atasnya V-Gaming gitu. Ya, dan ini bakal jadi satu hal yang sangat menegangkan. Tapi kita bakal pindah dulu karena di sini udah ada Baby Argon yang sepertinya cukup enak untuk ngajar para pemain XTZ. Sisa Illuminati yang masih bisa mungkin nolong satu temennya. Yes, sementara itu Phoenix udah naik ke atas, udah bakal melakukan ending terhadap Barca Boy di sana. Ada respon gol yang cukup bagus juga langsung. Sementara EXP bakal bertemu dengan V-Gaming. V-Gaming
apakah dia punya nasib seperti Onyx Olympus karena di sini dia bakal diajar sama tim EXP yang ada di peringkat 2. Oke, mari kita berdoa semoga V Gaming ya bisa tusun. Walaupun itu bukan doa yang baik, tapi setidaknya bisa menyelamatkan tim Indonesia. Oke, kita bakal mulai berdoa dan Oke. mungkin kita bakal silent jadi nggak ada yang nge-cast. Oke, karena kita lihat di situ tim TG udah berhadapan dengan LG dan sepertinya ini bakalan buruk banget bagi tim TG karena 2 orang bakal dikepung dari tim LG Diaz dan kita lihat 1 orang dari tim TG udah di-knockdown, tersisa 1 orang lagi tapi dia masih coba untuk duel bertahan sekalipun kesempatannya terlalu kecil tapi setidaknya dia tumbang dengan duel. VGM-nya udah tersisa 2 orang lagi aja. 2 orang lagi, ayo VGM. Let's go, Dikepung dari 2 VGM. arah. Dikepung dari 2 arah. Tolong itu Bingsu ya kan. Bingsu tiba-tiba dia agak sedikit gatal gitu tangannya mungkin ya kan sama Crazy. Atau mungkin Crazy sesuai namanya bakal melakukan satu aksi yang gila, maju ke depan coba untuk ngajar 4 orang sekaligus tapi kita gak tahu. Yang pasti mereka lagi dikepung, 2 orang setidaknya udah meninggal dan kesempatannya untuk tusun tanpa kill harusnya cukup besar. Tapi dari sisi EXP-nya sendiri terdistract oleh tim VGM Yes. yang lagi ngumpet aja. Sementara itu jadinya EXP malah fight dengan tim dari siapa tuh? Ya, tim Auto Knockout. Auto Knockout. Sini Oh triplex, my God. langsung 2 orang di knockdown dan di end begitu aja. Bener-bener mantap banget di sini EXP ya kan. Coba untuk advance, coba untuk ngajar. Tapi sepertinya mereka sadar ini bukan tim yang tadi mereka lagi tatak. Dan di sini kita lihat 1 kill udah berhasil dapetin sama Bingsul dan seharusnya dia bakal bisa nge-revive temennya. Tapi di situ Ada granat. ada granat. Triplex coba untuk maju ya kan bareng sama temennya. Udah langsung di pop up glue wall. Coba untuk menahan damage dan coba untuk melakukan healing. Ini bakal jadi clutch 2 lawan 2 antara VGN yang bakalan menang atau mereka bakal rata di situ. Granat udah disiapin, glue wall juga udah di pop up. Kita lihat VGN ada di dalam kemah seperti orang-orang yang sulit untuk bisa keluar dan kita lihat bakal di spam begitu aja. Ya. Udah cukup sekarat dari Ada VGN. granat. 1 orang udah knock-out, granat udah di spam dan sepertinya VGN harusnya bakal bisa oleh tim EXP kali ini. Dan sepertinya masih ada chance yang cukup enak bagi RRQ untuk bisa masuk ke 5 besar. Dan juga Onyx. Dan juga Onyx Olympus. Yes, dan kita lihat di sini RRQ-nya berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi lagi. Baby Argon dan juga BTS bakal menjadi santapan mereka selanjutnya. Sementara itu Pac-Man udah berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi dan mari kita berdoa agar poinnya Onyx tidak digeser oleh V Gaming ataupun tim lainnya. Sementara kita juga berdoa FF Indo bersatu gimana caranya RRQ bisa mendapatkan poin yang cukup banyak hingga dia bisa masuk ke at least posisi 5 besar dan masuk ke grand final. Spam hashtag FF Indo bersatu. Wah. Salurkan energi kalian untuk RRQ dan juga Onyx Olympus supaya mereka berdua bisa masuk ke 5 besar ya. Dan Betul. kita sekarang lihat gimana RRQ di sini lagi coba untuk melakukan persiapan. Di bawah di sekitar mereka udah ada Baby Argon dan juga BTS yang harusnya mereka udah spot tadi ya. Ya dan lu lihat di sini RRQ nggak punya resource apa-apa cuy. Mereka gak ada. Chanzu sendiri cuma punya 1 medkit dan juga 2 glowal. Sementara itu dia nggak punya fast sama sekali. Iya, tanpa fast, Chanzu setidaknya nilai positifnya adalah mungkin dia gak akan nongolin badannya. Nilai positifnya adalah mereka masih berempat. Iya, Legalot juga nggak punya fast. oke. Medkit juga cuma 2. Kita baru 1 poin di nilai positif. Mereka masih berempat terus udah langsung masuk. Legalot juga gak punya. Karena Oke. pas diganti kenapa kabarnya nggak enak lagi gitu. Oke, tapi setidaknya kita lihat O'Connor dan juga Pac-Man di sini ya kan. Ya, Oke. medkitnya 1, glowalnya 1 gitu kan. Oke, tapi ini adalah apa ya? Kayak di mana keyakinan lo ya kan, apalagi terhadap tim yang lo dukung ya kan. Kayak Lu harus believe. Iya, believe, we Yes. believe ya kan. Tetap hashtag FF Indo bersatu, kita kirimkan energi kita untuk tim yang lagi berjuang sekarang ya kan. Yes. Dan kita yakin bahwa chance dari kedua tim ini untuk bisa masuk ke grand final somehow bakal terjadi. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Yes, dan ini dia RRQ masih ada di dalam zona, masih bertahan dengan resource yang seadanya. O'Connor udah ngelihat ada musuh di depannya, bakal coba langsung dikeker kepalanya. boy. Oh, Aduh, ternyata boy. musuhnya bergerak. Masih coba dicari ke arah mana dia berlari.
Oke, masih coba untuk tahan-tahan lagi aja sementara Jebart dan juga Cobra udah mulai bergerak ke arah kiri sementara Chanzu udah melakukan open fire ke arah mereka. Wow. Ini berarti tinggal 2 orang dari Baby Argon bakal berhadapan dengan 4 orang dari tim Ararki. Damage yang cukup sakit. Ini bakal jadi awal yang cukup bagus mungkin, atau mungkin juga kita bakal ngelihat gimana para main Baby Argon sepertinya pengen keluar dari deadlock yang diciptain sama tim Ararki, tapi mereka sendiri kesulitan. Dan karena kalau lihat damage dari tim Ararki begitu sakit, dan lu lihat di sini Legalot dia fokus ke arah yang lain dan dia udah menemukan tim Critical X di situ. Legalot dengan helm level 3 cukup percaya diri sepertinya untuk beradu sekalipun dia gak punya face. Wah, dia masih mau coba ngadu aim. Yes, dia masih mencoba ngadu aim. Wah, gila Legalot, sih. kapten terkuat di bumi ya. Gak cuma skillnya aja yang kuat, mentalnya mungkin juga kuat banget sih kayaknya nih. Yes, mentalnya juga kuat banget dan juga kita lihat di sini masih ada deadlock yang terjadi. Yes. Yes, dan dari tim Baby Argon dan juga RRQ gimana nih, Bang? Baby Argon dan juga RRQ. Jadi tapi kalau misalnya menurut gua ini bakal rugi bagi RRQ. Dalam artian mereka berempat, resource mereka benar-benar tipis. Dan kalau misalkan mereka gak bisa dapetin kill dan mereka gak bisa dapet resource di sini, mereka bakalan ada dalam posisi yang sangat buruk karena tim EXP di situ udah bakal nyamperin Baby Argon dan seharusnya mereka juga ada di sekitar tim Ararki, dan dengan resource yang dimiliki oleh tim EXP besar kemungkinan sepertinya bagi EXP untuk bisa menangin kalau misalnya terjadi pecah fight antara Ararki dengan EXP. Tapi kabar baiknya adalah RRQ sendiri masih ada di dalam zona selanjutnya, Bang. Oh my god. Dia ini apa yang disebut dengan kalau di sinetron itu kekuatan doa itu nyata ya? Yes. Dan harapan gue adalah Onyx tidak tergeser. Iya, Onyx geser, RRQ masih ada di dalam zona. Setidaknya dari ada begitu banyak hal yang buruk, kita masih bisa lihat hal yang positif. Masih ada satu hal positif yang didapatkan oleh RRQ, di mana mereka masih lengkap 4 orang dan masuk ke zona selanjutnya. Sementara itu King of Gamers bakal berhadapan dengan tim LGDS di sana. Udah ditembakin dari arah belakang, cukup berbahaya, dan ada spam granat yang cukup bagus dari seorang Getbu. ETA udah terknockdown begitu aja. Kita bakal saksikan gimana King of Gamers yang benar-benar kuat, tercipta dari Thailand, bakal ngehajar musuhnya. Semua musuh yang ada di depannya udah terlihat satu persatu, udah terknockdown satu musuhnya, dan LGDS Roro bakal ditembak dan Chan malah mendapatkan headshotnya atas Kevin di sana. Ya, dan sepertinya di sini tim King of Gamers dia langsung coba untuk nolong teman-temannya, benar-benar pergerakan yang bagus. Dan kita harus ingat di ronde ini King of Gamers adalah tim yang menurut gua harus dapetin kill atas tim lain. Benar, harus mendapatkan kill yang cukup banyak agar lebih aman. Tapi di lain sisi Okaner berhasil mendapatkan satu knockdown atas musuhnya, tapi berhasil di revive. Dan kita lihat di sini RRQ 8 besar, 23 orang yang masih alive, dan mereka masih udah dapetin 5 poin eliminasi. 5 poin eliminasi. FIFA RRQ, FIFA RRQ, FF Indo bersatu. Ini dia Pac-Man dan kawan-kawan masih ada di dalam zona selanjutnya. Bakal coba bertahan, bakal coba melawan musuh yang mau masuk ke dalam zona. Sementara itu udah ditambahin begitu aja, masih bisa survive. Ada musuh yang lari-lari juga dari depan di sana. BTS Lawyer berhasil mendapatkan ETA. Pac-Man berhasil mendapatkan kill di sana, dan oh my god, bisa dieliminasi dulu kali itu, bos. 6 poin eliminasi, 4 kill by Pac-Man menggunakan AWM ya di sana. Dan kita lihat di sini RRQ. Kita tinggal harap-harap cemas kemana ke zona akan berjalan, sementara 6 poin eliminasi udah dapetin. Saat tim RRQ ada BTS dan juga Baby Argon yang masih bertahan, dan pas ketika zonanya mau muncul kita langsung pindah ke dalam situasi yang seperti ini. Kita tidak mendapatkan zona, tapi kita harus tetap believe bahwa RRQ bisa memberikan yang terbaik karena mereka sendiri udah berhasil mendapatkan 6 poin eliminasi dan masuk top 5. Ini gak buruk sama sekali. Ini kabar baik banget sebenarnya. Ini kabar baik. Setidaknya untuk mereka setidaknya bakal dapat 5 poin placement kelima kalau misalnya mereka rata. Dan juga kill. Dan juga kita lihat di situ Pac lagi dapat tambahan 1 poin eliminasi bagi RRQ, dan mereka sekarang ada di 4 besar. Apakah mereka bisa dapetin Buya dengan kondisi yang kayak gini dan masuk ke dalam
lima besar kita lihat di situ Pac-Man. Ini benar-benar RRQ manfaatin positioning mereka dengan sangat maksimal sekalipun dengan resource yang minim. Chanzu sayangnya di situ harus terkena, tapi RRQ lagi-lagi bisa nambah pundi-pundi kill point eliminasi mereka. Yes, bakal ditahan begitu aja, tersisa 10 orang. Legalot, oh my god, langsung ditebusin begitu aja. Gak bisa diselamatin kayaknya. O'Connor gak bisa, lu harus jalan sekarang karena udah terdesak dari sebelah kiri dan kanan. Zona pun udah masuk, tersisa Pac-Man dan juga Chanzu dan juga O'Connor yang udah gak memiliki apa-apa resource-nya, udah ditinggalin oleh kapten terkuat di muka bumi. Chanzu juga udah terknockdown, menyisakan O'Connor dan juga Pac-Man dengan 5 Gluola dan 2 medkit yang dimilikin. Oke, Chanzu benar-benar sulit untuk bisa ditolong karena itu harus jadi debated dari tim lawannya, sementara sisa 4 tim. Kabar bagusnya adalah 4 tim ini adalah 2 ada di peringkat 2 dan 3. Jadi seharusnya gak akan terlalu banyak mempengaruhi poin kecuali mungkin untuk Baby Oh, Husband satu orang udah terknockdown, langsung dihajar oleh Pac-Man dan menyisakan 1 orang O'Connor di sini, tapi gagal buya di posisi ketiga dan juga EXP Sport menyusul di posisi kedua. Apakah ini akan menjadi satu sign yang baik untuk RRQ dan juga Onyx? Kita bakal saksikan tentunya. Dan